Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, berkah dan juga ampunan senantiasa Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya yang tentu berupaya senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai hamba yang beriman, hamba yang belajar untuk bertakwa, ya, sehingga memang sudah pantasnya lah kemudian kita untuk melakukan tugas kita sebagai penciptaan dari pencipta. Sahabat, senantiasa juga kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menghantarkan kita memahami tugas dan kewajiban kita selaku manusia yang diutus oleh Allah untuk menjalankan fungsi dan tugas kita selaku khalifah atau pemimpin di atas muka bumi. Keseharian kita kemudian tentu tidak lepas dari aktivitas, rutinitas. Ada yang sifatnya ritual, ibadah, hubungan kita dengan pencipta kita Allah SWT. Kemudian ada juga yang sifatnya muamalah, hubungan kita kepada sesama manusia dan juga makhluk yang lain. Seperti biasa teman-teman sekalian, kembali kita mengajak teman-teman kita dari non-muslim di mana agama mereka memiliki misi, yaitu mereka membawa perintah yang mereka sebut amanat agung untuk kemudian menjadikan manusia di luar kelompok mereka untuk menjadi pengikut dari Kristus yang ending akhirnya mati, lahir, mati, lalu kemudian dibunuh oleh tentara Romawi dan bangkit keluar dari kubur pada hari ketiga. Makhluk yang keluar dari kubur ini, atau manusia yang keluar dari kubur ini, kemudian diajarkan untuk disembah, dituhankan. Tentu kita juga sebagai sasarannya, anak-anak Islam juga sebagai sasarannya. Mereka menginginkan penyembahan ini mutlak terjadi kepada seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yang mengatakan itu berdasar terhadap catatan kitab mereka adalah makhluk yang keluar dari kubur itulah di dalam kitab saudara kita Kristen. Mereka menerima perintah untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Termasuk tentunya kita adalah bangsa Indonesia yang mana di dalamnya ada Islam. Menjadi sasaran juga untuk dijadikan sebagai murid oleh makhluk yang keluar dari kubur ini. Karena di situ pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti saudara-saudara kita memiliki misi untuk agar supaya kita itu percaya kepada ajaran mereka, di mana endingnya adalah kita pun yang Islam ini harus dijadikan murid
oleh makhluk yang keluar dari kubur. Untuk itu adalah satu kewajaran ketika kita sebagai umat Islam yang menjadi sasaran empuk ya untuk diikutkan menjadi pengikut atau menjadi muridnya, bertanya siapa dia yang keluar dari kubur ini. Kami harus tahu dulu siapa. Kalau memang dia hal yang kemudian memberikan manfaat dunia akhirat, ya kenapa tidak. Kalau memang harus kita kaji, kalau memang kita harus pelajari. Tapi langkahi dulu kebenaran Islam. Gugurkan dulu kemudian Al-Quranul Karim. Gugurkan ketuhanan Allah. Gugurkan kenabian Nabi Muhammad. Dengan saudara-saudara membuktikan kepada kami siapa sih yang keluar dari kubur ini. Karena kami masih penasaran. Kalau kami harus menjadi murid, ya berarti bukan menjadi hamba kan ya, menjadi muridnya. Dia jadi guru kita. Apakah dia guru kungfu, guru tari, guru apa ya, guru silat lidah atau apa? Ya nanti kita tanya. Karena kita diperintahkan oleh mereka untuk menjadikan kita ini sebagai muridnya. Nanti kita tanya kepada teman-teman kita yang telah menjadi murid. Tapi kalau jadi murid itu sesuai dengan perintah guru. Kalau Yesus itu kan juga guru, anak Maria kan juga guru, rabam atau rabi. Sebagai guru dia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya seperti yang diajarkan oleh murid-murid dari makhluk yang keluar dari kubur yang dikatakan di dalam Matius Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ini yang perlu kemudian diajarkan terlebih dahulu kepada kita sebelum kita ini menjadi murid sama seperti mereka. Kita hadirkan narasumber dari pihak Kristen untuk menjelaskan materi ini lebih lanjut. Halo, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab Ya. ada tamu spesial dari Palembang di rumah. Tadi kirim foto itu. Oh siap Kanda siap. Siapa beliau? Ya nantilah di belakang layar saya beritahu. Oke. Lanjut Kanda. aku di bawah aja mantau. Lanjut. Siap. Silakan. Halo Bang Hari. Selamat malam Bang. Iya, halo malam. Iya, dari sekte mana? Akulah Yesus yang kau niaya. Aku tidak pernah menganiaya Anda. Halo gimana? Dari mana Bang? Dari Palembang. Surabaya. Bu. Oh di Surabaya. Katolik Abang? Oh, mati Nabi Muhammad aku. Oh, masya Allah. Baik Abang, baik. Ya, semoga panjang umur untuk Bang Suma. Amin, makasih Abang, makasih. Ya, terima barakallah. kasih ya, aku turun ya. Maaf ya. Siap. Halo, selamat malam. Dari agama mana Abang? Katolik Bang. Iya. Oke. Tema kita malam ini kami ingin belajar ilmu. Bang, itu beda-beda tuh Bang. Boleh nggak? Ya. Gimana? Saya boleh jawab. Ya, silakan Abang. Saya off cam aja Bang, boleh. Saya on cam dari Arif akan Dibuka aja kameranya Bang, enggak apa-apa. Santai aja biar dibuka kamera biar teman-teman kita di bawah juga kenal sama Abang. Silakan Bang. sudah dari kemarin. Ya di sini diskusi kita buka kamera.
Karena saya juga segan sama Pak. Iya bertanya aja dari sebelah ke Arif. Utas. Ya buka kamera bangku. Saya sudah kirimkan permintaannya, silakan. Arif. Aduh, Kasuma. Bertanya. Boleh. Dibuka kameranya boleh kan? Bertanya Silakan. boleh. Permintaan saya sudah kirimkan abang. Bertanya boleh Kak. Iya boleh bertanya, tapi buka kamera. Itu Saya turun, dipersyarat. selesai bertanya. Gimana? Iya, selesai bertanya, saya turun. Boleh nggak? Ini diskusi lintas agama, abangku jangan turun. Boleh bertanya sampai 10 pertanyaan. Iya. Namun kita buka kamera gitu bang. Dari Sebas, dari Arif, Kahandi, Iya. Utas Alif. Yesus Iya. ajarkan jalan kebenaran. Saya Katolik. Heeh. Dan Paulus ajarkan jalan terkutuk. Itu gimana tuh Kak? Sahabat Bang Suma. Maksudnya gimana ini bang? Oke, baik. Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Yesus mengajarkan, oke? Iya. Paulus Terus? mengajarkan jalan terkutuk. Itu tanggapannya. Saya awam bang, tolong jawab. Paulus mengajarkan jalan terkutuk. Iya, Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Tolong jawab. Sangat-sangat. Iya memang betul. Yesus anak Maria itu mengajarkan jalan kebenaran, betul. Yaitu menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Begitu bang. Sedangkan Paulus mengajarkan kemudian kepada umatnya, pengikutnya untuk mengimani bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Betul sekali. Iya. Galatia 13. Betul sekali Kak. Saya awam. Udah on cam berapa kali ke sebelah. Lalu bagaimana itu Kak semua? Tanggapanmu? Saya butuh jawaban yang pasti. Ya itu jawaban saya. Bagaimana mungkin jalan yang lurus, jalan yang benar dirubah kemudian oleh Paulus? Jalan benar ini mati dengan jalan kutuk. Berarti tidak benar lagi karena sudah jalan kutuk dia bang. Betul sekali Kak semua. Betul. Saya udah on cam kali. Kan saya on cam kan? Waktu kemarin 2 hari yang lalu. Cuma Iya saya buka aja lagi. Buka aja lagi kameranya bang. Nggak usah lah. Saya bertanya aja, boleh nggak? Maaf abangku ya. Kita mau diskusi dengan yang buka kamera. Kalau abang tidak buka kamera, kita turunkan. Gimana? Buka nggak? Sudahlah. Saya mau bertanya aja kok. Gitu amat. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana? Halo. Halo. Halo, Iya, halo. ini penggemar kamu loh nak. Halo. Halo, kenapa ini? Penggemar kamu. Alhamdulillah. Oh iya ibu. Setiap saat saya selalu mendengarkanmu nak. Masya Allah ibu. Ibu sehat? Insya Allah saya udah tua ini penyakit gula saya nak. Tapi saya nggak pernah lupa, selalu ingat mendengarkan apa siaran di Lutfi. Oh iya Masya Allah. Alhamdulillah. Sangat bangga sama kamu nak, bangga sekali kamu selalu mendukung
menjunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun aja muslimnya. Iya. Makasih. Ya, semoga Ibu sembuh cepat kuat. Maaf. Ibu tetap kuat, tetap sehat, panjang umur ya Bu ya. Iya, begitu juga. Amin, amin. Ya, makasih ya Bu atas dukungannya ya. Iya nak, iya nak. Ya, Sehat, makasih. Nah, Ya, Ibu juga ya. Mohon doa restu. panjang umur, semoga Allah selalu melindungimu, mengasihkan ibadah yang terbesar dan terindah buatmu ya naknya. Amin, 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 amin. Koma ya nak. Baik, Nak ya. siap. Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, kan begini cantik. Kan cantik kalau kayak gini, ha. Gitu dong. Ya, gimana? Itu sopo keluar dari kuburan. Ya, silakan. Tadi saya sudah diskusi dengan Terus? iya Yesus, saya ikut Yesus. Ikut Yesus keluar dari kuburan. Bukan. Tapi, Ajaran Paulus ini. oh, ajaran Paulus yang keluar dari kuburan. Tuh. Kalau Yesus yang mana? Kalau Yesus keluar dari kuburan atau tidak? Gimana? Kalau Yesus yang Anda ikuti yang mana? Makanya saya bertanya, saya awam banget. Kasih awam, saya Katolik. Sudah mungkin kan? Ya udah, masih sering ke gereja. Iya, sabar. Saya boleh jawab? Ya, Boleh nggak? boleh. Bimbang sekali. Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Cara satupun melalui Bapa tanpa melalui aku. Paulus mengajarkan jalan terkutuk. Dua. Berbeda. Nah, tolonglah jawab. Iya. Kalau Yesus itu mengajarkan jalan keselamatan. Betul sekali 100%. Untuk selamat tidak boleh dikutuk sama Tuhan. Paulus itu Galatia 13. Iya. Betul sekali. Galatia 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib, kan gitu. Iya. Berarti dengan kata lain dia mengatakan Yesus itu terkutuk. Betul sekali. Iya. Yesus mengajarkan jalan kebenaran. Iya. Kusuma, tolonglah. Saya awam. Iya, terus sekarang apa yang bisa saya bantu? Kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa, beliau nabi yang mulia, terkemuka di dunia di akhirat. Beliau tidak terkutuk. Kalau di tempat Anda beliau terkutuk. Nah sekarang gimana? Mau memuliakan Nabi Isa atau mau mengutuk Yesus? Kalau mau mengutuk Yesus ya tetap di agama yang sekarang. Tapi kalau mau memuliakan Nabi Isa, ya ke Islam. Gimana? Berat. Pilih yang mana? Berat. Apanya yang berat? Lagu. Tidak bisa jawab. Kusuma. Mau di Islam atau kalau di Islam itu memuliakan Nabi Isa. Kalau di tempat yang sekarang Yesus dikutuk. Betul sekali. 100%. Nah, terus masih mau di jalan tempat, masih mau di tempat Yesus dikutuk atau mau di Isa yang dimuliakan? Pilih mana? Isa dimuliakan, Yesus dimuliakan, atau Yesus dikutuk? Pilih mana? Para mana? Pilih mana? Halo?
Iya. Pilih mana? Mengutuk Yesus atau memuliakan Yesus? Boleh nggak kasih jawab? Ya kalau saya sarankan kita harus memuliakan Yesus. Iya, betul sekali di mahkamah agama nggak bersalah, betul sekali. Berarti Yesus itu harus dimuliakan kan? Betul sekali. Berarti harus meninggalkan agama yang mengutuk Yesus kan? Paulus lagi tuh bang. Ya, ya kalau masih di agama yang sekarang berarti masih pengikutnya Paulus. Betul. Jadi solusinya gimana? Berarti itu kasih mah. Jadi maunya gimana? Maunya apa? Maunya apa? Tidak mau Isa, tidak mau Yesus dikutuk, tapi masih tetap di agama yang sekarang ya sama aja. Gimana dong? Boleh nggak? Ya, Elohim saya ikuti kata Yesus. Boleh nggak gitu? Saya tetap Kristen, ikuti Yesus. Boleh nggak gitu? Kalau ikut Yesus itu bukan jadi Kristen, Ikut apa dong? jadi Muslim lah. Jadi Islam. Kalau ikut Yesus itu jadi Islam. Boleh saya nanya sesuatu nggak? Silakan. Saya baik loh, saya begini. Kapan terakhir minum anggur? Ya? Kapan terakhir minum anggur? Minum tua? Ayat. Ya ayat Yesus terakhir kali minum. Kamu. Yang saya tanya kamu. Saya awam bang, awam. Saya bertanya aja, disuruh naik ke... Iya, maksud saya kapan kamu terakhir minum minuman keras? Kemarin? Gimana? Kapan terakhir minum minuman keras? Saya awam bang, awam Kristen Katolik. Yes. Itu juga dalil Yesus minum anggur asam sudah selesai, mati Yesus. Itu sudah stop, tapi ayat selanjutnya ada. Tolonglah semua, saya awam. Bagaimana ke semua? Jadi Paulus itu tidak benar ya? Betul sekali. Jalan tertutup. Saya nggak ikut. Tolong ke. Jadi Paulus itu cocoknya disebut apa dia? Setan. Disebut apa? Disebut setan. Kenapa bisa? Dia kutuk Yesus. Iya. Galatia 13. Sebab tertulis, siapa tulis itu? Paulus. Yesus ajarkan jalan kebenaran. Tapi rambutmu dengan Paulus sama-sama gondrong dengan Paulus. Jangan kasihnya. Saya ini awam. Saya turun aja gitu. Iya. Oke, nanti lagi belajarnya ya. Iya simak. Jangan record aku, jangan spam apa. Kita Iya. Kristen silakan naik. Paulus. Iya. Paulus tadi apa? Ya. Apalagi namanya Paulus, jabatannya, panggilannya? Paulus apa? Paulus tidak mengajarkan ajaran Yesus. Cocok mungkin sudah baca data. Betul? Iya betul. Halo, selamat malam saudara Jen, saudara Lut dari agama Malam bang. Malam. Iya, halo selamat malam bang. Malam. Bisa buka kameranya bang? Wah, gimana ini bukanya ya, Bang Sum? Tunggu. Oh belum bisa, pengikutnya masih sedikit bang. Oh, Iya bang, saya belum bisa bang. Iya.
Jadi belum bisa ini bang buka open KM ini. Iya, belum bisa bang. Sementara teman-teman kita mempersyaratkan diskusinya harus buka kamera, gimana ya? Ini saya nggak bisa buka kamera saya di sini bang. Iya, iya. Dari Katolik ya? Iya bang. Oh. Dari Katolik. Nggak bisa ini bang, saya pencet-pencet nggak bisa ini bang, nggak bisa buka ini. Iya, iya. Nanti setelah bisa buka kamera baru naik ke sini abangku. Oh, kopi lagi bang Suma, kopi ya ya. Ya turunin aja bang Suma. Kasih ya. Siap, siap. Makasih. Halo, selamat malam. Penunggu rezeki, selamat malam. Halo. Halo, Bang. Halo. Selamat malam. Halo. Malam Halo, Bang selamat Suma. Malam. Dari Bang sekte Suma. mana? Siap. Dari Sekte Walid Berdarah. Saya on cam Bang Suma buka masker, boleh? Dari Katolik atau Protestan? Walid Berdarah Bang. Bang, Iya. saya on cam Bang Suma buka masker. Gimana? Dari Katolik atau Protestan? Buka masker Bang, saya on cam. Dari Katolik atau Protestan? Walid. Si mau aku datang besok. Tamu kok ngatur. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok naik sini, naik ke Bang Juma. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Saya Islam mas, saya Islam, maaf. Oh iya. Salam kenal bang ya. Katolik, Protestan? Saya Islam. Oke. Makasih. Oh. Halo, selamat. Kalau mau naik matikan musik dulu bang, baru naik. Jangan ada musik karena teman-teman kita banyak yang live di YouTube termasuk saya sendiri. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Juma. Waalaikumsalam. Malam bang. Malam. Iklan sekali-sekali. Ya gimana bang? Oh banyak sekali. Halo. Pasang iklan lah bang sekali-sekali. Kuning gitu ah. Bang Kaisar masuk kan. Halo. Apa sih orang-orang ini? Saudara mau ngapain? Buka komal sendiri aja bang. Buka komal sendiri, habis itu teriak di sana mandi lumpur atau apa gitu. Selamat malam bang Juma. Malam saudara Saweri Gadi. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Muslim bang, Muslim. Oh iya, masya Allah. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Silakan. Apa yang saya mau tanyakan? Iya, gimana? Turun. Saudara Jono, selamat malam. Halo. Selamat malam.
Bang Suma. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Posisi di mana bang? Bang, Jakarta. Siap. di rumah Bang, di rumah. Alhamdulillah. Judulnya itu apa itu, Sob? Sopo yang keluar dari kubur? Sopo itu kalau bahasa Batak rumah kecil. Rumah. Iya. Rumah kecil. Kalau bahasa Jawa siopo mungkin ketahuan, jangan pakai sopo. Oke, Hanya coba orang saya Batak ganti ya. pada nanti itu. Iya, kalau mau ngambil bahasa Jawanya siopo, iya pakai si gitu, Gurunda. Siap Adindaku perintah. sayang. Mudah-mudahan cukup ya. Itu pada naik orang Batak semua dikirain pula nanti jadi mau ke Pakter pula lagi. Tahu Pakter? Apa itu bang? Pakter itu tempat minum tuak. Oh gitu. Gitu, Adinda. Siap. Ini di mana posisi ini? Di Jakarta rumah. kah di Di rumah. Makassar? Di Makassar. Oh iya. Oke, dilanjut dulu. Abang mau Siap. Makasih abangku. Siap. turunin dulu. Salam. Oh iya muat. Cuman takutnya kena pelanggaran lagi dari TikTok ini. Ya. Halo. Silakan. Ya, selamat malam. Malam bang. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Kok tanya saya? Nyalakan kamera. Dari mana abangku ini? Katolik, Protestan? Dari Katolik? Ya, dari Palembang. Katolik dari Palembang? Protestan, Bang. Protestan. Ya, Protestan dari Palembang. Siap. Ini abangku ada amanat agung di dalam kitab abang itu. Orang yang keluar dari kubur memerintahkan kemudian pengikutnya untuk menjadikan seluruh manusia menjadi muridnya. Di dalam Matius 28 nomor 19, Di mana pergilah ke dalilnya, seluruh Bang? Orang itu keluar dari kuburan. Matius 28 mulai dari nomor 16, 17, 18. Pada hari ketiga dia keluar dari kubur. Lalu orang ini mendekati murid-murid lalu berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Nah, sebagian dari orang-orang Kristen, dalam hal ini misionaris, itu mendatangi orang-orang termasuk orang Islam untuk dijadikan sebagai murid. Saya juga pernah didatangin misionaris membawakan baju kaos. Maka saya bertanya, kami ini harus menjadi murid siapa? Kata dia, murid Yesus. Nah, ini yang keluar dari kubur ini siapa? Manusia atau Tuhan? Kata dia, Tuhan katanya. Loh, kalau Tuhan kenapa dia keluar dari kubur? Karena di dalam agama Yahudi tidak ada ajaran Tuhan keluar dari kubur. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan ke kami, silakan. Iya. Sedikit bisa kutanggapi karena saya orang awam, Bang. Silakan. Ya. Mengenai tentang kebangkitannya itu, jelas-jelas dia mengajarkan yang baik, Bang. Gak ada yang membuat satu keburukan, gak ada. Jadi salahnya di mana, Bang? Saya melihat Bahkan kalau sampai orang saat Yahudi, ini- iya, gimana? Bahkan saya perlihatkan sampai saat ini, kalau saya nilai dari perbandingan tentang kuasa baik dengan mujizatnya, jauh saya yakini
100% dengan atas menyebut nama Yesus itu berupa dengan kesembuhan bisa penyakit bisa disembuhkan, kesulitan bisa diselesaikan dengan segala lalu kalau saya lihat dari mengenai Nabi Muhammad itu, ya Allah turunkanlah uang, bangun masjid, turunkanlah uang, sampai sekarang belum turun bang, gimana itu? Saya juga belum pernah melihat Itu orang yang nyebut salah nama saya. Yesus turun uang. Belum pernah juga saya lihat ada orang Kristen menyebut Jadi- nama Yesus ada turun uang dari langit. Abang pernah turun uang dari langit setelah memanggil nama Yesus? Itu enggak ada saya sebutkan Yesus. Terus kenapa menurunkan giliran uang Nabi dari Muhammad langit, Bang. Anda Tapi katakan yang saya uang harus sebutkan turun dari itu langit? puasa dia itu menyembuhkan penyakit, menyembuhkan penyakit jelas-jelas terbukti. Tapi kan ada kejadian yang sudah pernah saya lihat di PT. Ya Allah, ya Allah, Jabril, turunkan uang, bangun masjid, turunkan uang. Sampai sekarang ini nggak turun uangnya itu. Gimana ceritanya itu uang? Gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau abang hari ini berdoa turunkan uang ke Yesus, turun duitnya? Enggak, tapi kalau saya minta rezeki kesembuhan baik dengan segala apa. Kirain bang, kirain yakin kalau saya. minta uang sama Yesus, uang koin turun 1 goni, 1 karung, langsung di kepala kenanya 1 uang koin. Ternyata begitu. Jadi pembandingan kebenaran itu Di tidak dilihat, Di tidak sini dilihat kita dari bang mau situ. Tidak dilihat dari situ, Di abang. sini kita mau berlawak apa mau diskusi? Nah iya, Anda yang melawak barusan. Anda yang melawak barusan. Makanya saya minta coba sebut nama Yesus, coba minta kepada Yesus turunkan uang 1 karung. Sampai terbera-bera Anda Enggak tidak ada akan ajarannya pernah. seperti itu bang. Oke, sekarang kita Enggak masuk ada tema. ajarannya seperti itu bang. Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Matius 24 nomor 24. Jadi menurut Yesus yang asli, iblis datang banyak melakukan mukjizat. Bukan Jadi kalau misalnya buta huruf bang. Kalau misalnya kalau abang ini kemudian mengaku bisa bermukjizat pakai nama Yesus, berarti tergenapi dong ucapan Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, dia akan melakukan banyak mukjizat. Jadi tertawaan dong abang ini, ditertawakan semua orang. Terciduk dong berarti. Karena gini bahwa Pak. Berarti Anda Karena pengikut gini Pak. setan berarti. Karena selama ini kulihat abang selalu buta huruf gitu bang. Oh, buta Makanya aku huruf. ketawa. Yang disebut buta huruf itu bang, 3 Tuhan dibilang 1. Yang disebut buta huruf itu manusia dibilang Tuhan. Yang dibilang buta huruf itu bang, setan keluar dari kubur disembah. Itu buta huruf itu. Tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia, kan gitu. Masa ada Tuhan keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur itu bang setan. Setan bang yang keluar dari kubur, bukan Tuhan. Siapa yang mengajarkan Anda? Itu Nabi kan mana yang mengajarkan kata abang. ada Tuhan keluar dari kubur? Parah bang, ini parah. Itu kan pendapatnya abang. Lah, Beda dengan Yesus sendiri yang mengatakan, Yesus saya. yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Itulah Dan Yesus yang disebut, mengatakan Yesus sendiri Itulah mengatakan yang disebut bahwa iblis itu apa, nabi akan palsu dilemparkan itu, Bang. keluar dari kubur. Yesus yang mengatakan itu, bahwa iblis itu akan dilemparkan keluar. Aduh, merokok abang ini, udah mulai emosi dia. Menyembah makhluk kuburan, jadi emosi dia. Sorry bang, saya turunkan abang merokok. Mati gaya, betul.
Mau menghujat tapi nggak bisa, nggak tahu gimana caranya menghujat. Islam ini mau dihujat apa ya? Menghujat malah dia yang kena. Halo, selamat malam saudara Tompul. Selamat malam. Ya, bisa buka kamera bang. Sebentar. Siap. Tadi Anda bilang. Buka kamera. Buka kameranya Ya, bang. sebentar. Buka kameranya bang. Biar kita ngobrol lebih enak. Jangan kayak tadi bang ya, kepanasan sendiri. Dia bernarasi termakan narasinya sendiri. Usahakan tenang, gunakan akal, tenangkan diri Anda, jangan panik, jangan emosian, tensinya stabil. Oke, jantungnya normal, buka kamera, diskusi pelan-pelan. Silakan. Ini sudah ada tema. Kami orang Islam didatangi misionaris, diajak kemudian untuk menjadi murid daripada makhluk yang keluar dari kubur. Maka kami bertanya, siapa dia yang keluar dari kubur itu? Supaya kami bisa tahu kami mau jadi murid siapa. Siapa yang akan jadi guru kami gitu loh. Kami harus tahu. Kan kami mau dijadikan muridnya. Ya kami harus tahu emang dia siapa. Kan gitu. Silakan bang, buka kameranya bang. Tenang, jangan emosi. Ya, jantungnya stabil. Jangan gemetaran. Santai, rileks. Silakan buka kameranya Bang si Tompul. Bang Bill Tompul. Silakan Bang. Bang Tompul. Buka Bang. Halo. Ku tengok abang ini seorang tokoh, pendeta mungkin atau pastor. Artinya cocok lah. Memang saya nunggu orang yang belajar Bible untuk saya diskusi. Ayo bang, si Tompul. Buka kameranya bang. Bang Tompul, jangan tumpul. Silakan kita diskusi pelan-pelan aja. Jangan jadi tumpul karena emosi. Adem-adem saja. Buka kameranya. Halo saudara Walid berdarah. Walid atau apa ini? Pantat berdarah, silakan. Ya, buka kamera bang. Cuma Iya halo. kameranya tidak bisa dibuka bang. Kenapa bisa? Ini Bang Tompul ini kenapa dia? Bang Tompul ini kenapa? Bang Tompul. Bang Tompul. Buka kamera. Jangan merokok bang, penunggu rezeki. Iya bang, udah kematikan rokokku. Ah gitu dong. Ini Bang Tompul ini kenapa ini? Kok dia naik ke sini tidur dia? Kita turunkan aja dulu. Oke, silakan Bang. Buka kamera. Tenangkan diri Anda, jangan emosi, relax. Relax. Jangan ngelawak bang, jadi ketawa-ketawa aku. Waduh. Iya, silakan Anda jelaskan ke saya ketika Kristen datang mau mengajarkan kami menjadi murid orang yang keluar dari kubur. Saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur yang minta saya menjadi muridnya itu? Silakan. Tuhan Yesus bang. Iya, saya tahu namanya Yesus. Saya tahu, menurut teman-teman namanya Yesus. Terus ada hal apa dia memanggil kami untuk menjadi muridnya? Supaya kalian tidak ke neraka atau ke dalam dosa bang. Supaya kami tidak ke neraka. Ada jaminannya? Ke dalam dosa. Ada jaminannya bang? Silakan tunjukkan di mana Ada, jaminan.
Dia mau menjadikan saya sebagai murid supaya saya tidak ke neraka. Emang dia siapa? Emang dia siapa, Bang? Langsung saya bicara sama Yesus, tapi dia datang ke dalam hati saya dan sampai saya tidak menyadari bahwasanya itu Yesus berkata sama aku, aku telah bangkit dari kematian karena menebus dosa kalian, katanya. Oh gitu. Tapi Itu, kalau Bang. Tuhannya Yahudi, Bagi orang yang tidak mengenal Yesus, iya, dia ini siapa sebenarnya, Bang? Yesus yang Anda Bang. maksud ini siapa? Siapa dia ini? Yesus. Iya, siapa Yesus itu Yesus. siapa? Karena di tengah-tengah kitabnya Yahudi, di tengah-tengah mereka itu tidak ada pencipta bernama Yesus, tidak ada Tuhan bernama Yesus. Itu siapa dia rupanya? Kok tiba-tiba di abad pertama ada keluar dari kubur, menjanjikan segala macam hal. Itu siapa dia, Bang? Tuhan Yesus. Maksudnya? Tuhan Yesus maksudnya gimana? Ya itu namanya, kan abang tanya siapa dia, ya saya kasih tahu namanya Tuhan Yesus. Kalau namanya saya sudah tahu, dia ngaku Yesus. Nah, tapi yang saya tanya, udah, jadi- dia itu siapa? Yesus itu siapa? Allah. Maksudnya? Maksudnya Allah gimana? Iya Bapak. Loh, ada aja Namanya tadi. Tuhan Yesus, Bapak. Bapak siapa? Bapaknya siapa maksudnya? Bapaknya Tuhan siapa, Bang? Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Iya, namanya. Dialah Bapak, dialah Tuhan Yesus. Bapak yang Anda maksud siapa? Ya Tuhan Yesus. Iya tahu, siapa dia ini? Kok tiba-tiba aja dia keluar dari kubur, minta Bang Suma jadi muridnya? Emang dia siapa? Perkenalkan diri dia dulu. Akulah siapa? Akulah jalan kebenaran dan Kalau terang. kalau jalan kebenaran itu yang tidak dikubur, itu yang datang kepada Bani Israel. Dia keluar dari Maria. Dia kan masuk ke dalam kubur karena menebus dosa manusia ini, karena dia punya kasih. Tidak ada di Jadi dalam dia kitabnya rela Yahudi. mengorbankan tubuhnya. Itu ajaran dari mana, Bang? Ajaran dari mana nembus dosa masuk kubur? Gak ajaran, memang tertulis di dalam Alkitab, bukan ajaran. Gak ada ajaran kayak gitu, Bang. Ya, di mana di dalam Bible? Di mana? Di Bible di mana? Kitab mana itu? Jadi saya tidak bisa menyebutkan di mana tertulis karena berhubung saya tidak punya Bible di sini, Bang. Oh, jadi cuman Jangan doktrin, ngelawak, Bang. Aku serius loh. cuman dogma. Enggak, saya serius juga bertanya. Abang. Saya juga serius Iya, bertanya. jangan ngelawak, Abang. Dia minta supaya saya jadi muridnya. Emang dia siapa? Kok dia Tuhan keluar Yesus. dari kubur tiba-tiba mau jadi guru? Tiba-tiba mau jadi guru. Emang dia siapa? Susah kali dikasih tahu, Bang. Udah dari tadi ku bilang Tuhan Yesus. Dia Tuhan, punya ilahi. maksudnya? Kok jadi Tuhan? Kok jadi ilahi? Maksudnya gimana? Kok keluar dari kubur jadi Tuhan, jadi ilahi? Maksudnya? Dulu kan waktu ada juga nih manusia yang datang di tengah Bani Israel, tapi dia bukan ilahi juga bukan Tuhan. Kenapa yang keluar dari kubur ini Siapa jadi itu, Tuhan, Bang? jadi ilahi? Ya, Siapa itu, Bang? anak Maria. Siapa namanya? Namanya sama, Yesus Kristus juga, tapi dia manusia. Jadi selain dia itu siapa lagi, Bang? Kata dia, ada penyesat datang saat itu. Iya. kata namanya dia juga penyesat sama. Datang. Siapa namanya? Yesus Ya, Kristus siapa namanya. Bang? Yesus Kristus, nama penyesat itu Yesus Kristus. Ngelawak, Abang kan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
Mereka akan menyesatkan banyak Siapa yang orang. menyebutkan itu, Bang? Penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Menyebutkan itu, yang Abang bilang tadi itu siapa namanya? Waspadalah. Itu kata Yesus. Kata Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Ya udah. Jadi Yesus anak Maria berkata kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya. Iya, jadi yang memakai namanya itu siapa itu, Bang? Penyesat. Ya siapa namanya? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang bilang Yesus Kristus menyesal yang mana? Omongan apa ini? Aku bingung loh. Yesus yang asli Abang sendiri yang bilang, abang berkata, sendiri yang makan. Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus, berarti Yesus Kristus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar sebagai Yesus Kristus, itu maksudnya. Jadi yang palsu itu siapa itu, Bang? Yang Karena palsu aku yang datang, pernah juga belajar sama abang. yang palsu itu yang datang setelah dia mengatakan itu. Ya siapa Kan dia namanya, Bang? Ya Yesus Kristus. Yesus Bagaimana? Kristus yang bilang Yesus Kristus. Ih, Bingung aku. iya sih, Aku berat jadi sih bingung, memang. Bang. Yesus berkata, Beratnya di mana, sekali Bang? lagi Bang Kan- ya. Sekali lagi. Ya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Ya siapa itu, Bang? Ya siapa yang berkata begitu? Namanya siapa? Tadi abang bilang yang berkata waspadalah. Nah, itu yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Nah, berarti penyesat datang memakai Bukan. nama siapa? Iya. Yang datang Nama Yesus kemudian itu yang saya tanyakan sama abang. Siapa itu, Bang, yang memakai nama Tuhan Yesus itu? ya penyesat. Kok bingung abang? Yang memakai nama Tuhan Yesus itu siapa, Bang? Penyesat. Penyesat itu ketika datang dia mengaku bernama Yesus. Nah, ya itulah yang saya tanyakan. Penyesat itu yang memakai nama Yesus itu siapa, Bang, namanya? Yesus Kristus namanya. Karena dia pakai nama Yesus, maka orang-orang mengenalnya Yesus Kristus. Karena dia mengatakan siapa namaku? Namaku adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bilang Yesus Kristus yang memakai gitu, Bang. Yesus Kristus mengatakan ada penyesat datang. Penyesat itu ketika datang menggunakan nama Yesus Kristus. Iya. Penyesat yang berarti datang yang menggunakan nama Yesus Kristus itu siapa, Bang, namanya? Yesus Kristus namanya. Masa aku yang bilang, aku yang makan omonganku. Aku yang bilang, aku yang datang. Boleh tidak Nggak orang logis, lain Bang. memakai namaku? Abang, boleh nggak orang lain memakai namaku Bang Suma? Ada orang lain datang mengaku Bang Suma, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah itu bisa, Boleh. Anda paham. Berarti ada orang lain datang. Iya, tapi nama mengaku- aslinya kan yang memakai nama abang itu pasti kita tahu. Gitu, Oh, Bang. tidak diajarkan. Dia cuma mengaku Bang Suma. Tapi kita tidak tahu siapa nama aslinya. Jadi gimana saya mau menanggapi pertanyaan seperti itu sementara abang tidak tahu siapa namanya penyesat itu? Penyesat itu muncul dengan nama Yesus Kristus, Cak Kangkung. Iya. Dompala. Nah,
Kurangi makan dedak, Bang. Nama aslinya itu siapa itu? Kurangi Bang, makan dedak, kurangi makan dedak. Jangan terlalu banyak makan dedak. Itu karena terlalu banyak makan dedak, Bang. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Saudara Rahmat. Halo. Halo. Selamat malam. Ya malam Bang. Iya. Katolik, Protestan. Saya Katolik Puru. Bisa buka kameranya nggak bisa ya? Nih Bang, saya mau bilang, kalau bicara saya mau lihat kau sama Edi saja, biar jelas. Kalau tanya-tanya kayak orang-orang gak jelas-jelas banget. Jangan emosi. Kalau masih emosi jangan naik ke sini. Kentara kali Anda gemetaran emosi, nahan emosi. Halo, selamat malam Saudara Robert. Halo. Saudara Robert, selamat malam. Emosi dia teman-teman, emosi. Kena memang. Pertanyaan itu memang kena kali pun. Halo Saudara Kelvin. Halo. Saudara Robert. Saudara Kelvin. Kenapa minta permintaan ya kok nggak bisa bicara ya? Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Wassalam. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Ya, Aduh. ibu daripada Malaysia. Iya Ibu. Tak ada apa-apa cuma ibu nak itulah. Maaf Ibu, diturunkan sama host, sama moderator. Halo Saudara Kelvin, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera. Ini kayaknya nggak bisa ini Bang Juma, nggak bisa ini kayaknya. Maaf ya. Iya, Ya, makasih. posisinya di hutan baru gelap ini Bang Juma. Oke, Tempat kerja makasih. ini Bang Juma. Minta Oke, maaf ya. sip. Iya, nggak apa-apa. Tidak, dari tadi saya dengar ini diskusi ini. Iya, Maksudnya saya ini hanya ingin mendengar saja Bang Juma, tidak punya ilmu sama. iya, Cuma ingin hanya sekedar mendengar dari Iya. saudara-saudara saya ini. Ternyata saya penasaran, tidak ada yang tampil yang betul, yang benar ini, Kristen-Kristen ini, saudaraku Kristen ini, Iya. goblok semua ini. Artinya Iya. kamu ditanya baik-baik, cuma ketawa apa semua. Sementara saya ingin mencari penjelasan yang lebih baik. Selama ini saya ikut diskusi ini tidak pernah yang jelas ini. Masuk karya Iya. beda dengan Bang Edis. Bang Edis itu memangnya apa? Saya dengar. Saya sering dengar juga Bang Edis apa. Nggak ada, cuma ketawa menghujat. iya Bang. Jadi sudah jelas selama ini saya ikuti diskusi Abang juga. Iya, Bang. Banyak yang saya petik juga yang baik. Saya Iya. petik dan saya pelajari juga sedikit-sedikit kan dari Islam. Dan saya segera paham apa yang tema ini saya paham. Saya juga dapat juga sedikit. Saya juga paham dari siapa yang keluar dari kubur itu. Cuman mungkin Kristen yang lebih cerdas itu mengerti, sedangkan saya orang bodoh tahu itu. Tapi Iya. mereka kenapa artinya mengalah menyangkal. Iya,
Kami tahu itu yang keluar dari kubur itu. Siap. Karena Yesus yang asli itu, dia diangkat itu. Itu secara yang nyata itu, jelas itu. Keren. Jadi Kristen kita tidak usah kita putar-putar. Apa gunanya kita mutar-mutar kiri kanan apa? Tidak ada gunanya itu. Yang jelas itu. Biar bawa kalau mau diurusi sampai Mahkamah Konstitusi saja tidak akan menang itu. Tetap Yesus terangkat Yesus terangkat. Tuhan kita. Moderator belum selesai. Nanti Bang kalau mau naik lagi Bang Harto. Minta permintaan lagi. Beliau seorang Kristiani yang putus asa dengan pendebat-pendebat Kristen yang cuman jadi pelawak. Naik ke sini tidak ada ilmu, cuman modal muka. Jangan kayak gitu Bang. Aku Nah itu tadi pengakuan, itu penilaian tadi dari teman-teman dari teman Kristen sendiri, sayangnya diturunkan. Beliau itu sudah jujur Gini sekali. Bang, saya belajar sama Abang supaya aku Karena bisa beliau mau memahami melihat jalan yang wakilnya benar, gitu loh. adalah sebuah kebanggaan ketika wakilnya dari Kristen mampu memuaskan pertanyaan-pertanyaan dari Islam, begitu juga sebaliknya. Tapi ternyata dia merasa kecewa karena dari pihaknya tidak ada yang bisa menjawab. Kayak Anda kan ditanya, Yesus asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Anda bolak-balik bertanya, siapa nama penyesat itu? Jelas-jelas namanya adalah Yesus Kristus. Siapa nama aslinya? Ya tidak disebutkan. Halo, kita ini kan silakan, kita Bang, kan silakan. orang yang punya pemikiran yang waras kan. Kita kan bukan orang gila. Kita kan bukan orang gila. Jadi berdiskusilah yang baik. Artinya kalau memang itu kebenaran, kita ambil. Intinya apa gunanya kita berbohong di sini? Kalau kita hanya berbohong, untuk apa kita masuk ke dalam diskusi? Kita kan sini cari ilmu, mencari kebenaran. Iya Bang, minta maaf Bang. Gitu maksud saya, Kristen. Saya sama dengan kau juga prosesan sama-sama kita dua. Cuma maksud saya jangan sampai Kristen-Kristen yang lain kesian dengar mereka kecewa juga. Cukup saya saja yang kecewa. Karena 1 tahun lebih saya ikut ini diskusi ini, selalu Kristen ini menghujat. Apa yang kita ambil ilmu di situ? Hanya hujatan saja. Sementara dari Islam saja kita tidak malu kah? Banyak pengajaran yang dia ajarkan yang baik, disuruh buktikan dengan kitab kita. Apakah tidak puas kita? Itu kita lebih bersyukur itu. Kita pertahankan saja agama kita, akidah kita, silakan. Mereka juga kan tidak memaksakan kita untuk masuk Islam. Mereka tidak ada paksa. Cuma kita ini yang gila. Bang Edis itu apa yang kita mau ambil sama Bang Edis itu? Goblok satu badan itu. Tidak ada. Elia Miron, Abu Nawas semua itu. Tidak ada itu. Tidak ada ilmu itu. Iya Bang. Saya ini orang awam Bang. Banyak pendeta-pendeta cerdas. Tapi ketika dia kalah, dia putar-putar lagi. Padahal sudah semata ayat itu benar. Kita Itulah Bang, mereka makanya aku mau tuduhkan itu belajar ayat sama kitab Abang kita. Iya, kitab kita. Itu yang anehnya. Mereka kan buka Alkitab mereka, Al-Quran kan? Tidak. Ini Alkitab kita. Itu yang aneh. Kenapa kita sampai sekarang belum pernah ada artinya titik kemenangan yang kita tempuh dari Islam ini? Ya. Nah, cukup kita dua saja yang dengar ini. Mudah-mudahan tidak ada. Itulah aku mau belajar sama Abang Juma karena Iya, Abang kita Juma di sini ini kan bersyukur orang ada yang cerdas. dari ini. Bukan kita selalu menghujat, tapi artinya kalau memang di Islam ada kebenaran, kalau kita masih tetap bertahan di Kristen ya Aku pertahanlah. minta maaf dulu Bang. Di mana aku tadi menghujat Abang bilang? Iya, artinya setelah dipertanyakan abang, artinya jangan ketawa. Karena saya ini serius mendengar Bang. Artinya saya senang saudara saya naik di sini. Artinya dengan Ya tapi cara-cara Abang bilang baik. aku menghujat. Coba Abang jelaskan dulu di mana saya Jadi menghujat. begini, abang tidak menghujat, abang tidak, cuma caranya Lalu abang kenapa itu saya disebut jangan lu menghujat? langsung ketawa begini abang. Saya mengerti tuh, artinya abang itu seperti menyudutkan Abang Juma. Coba para penonton ini mungkin ada yang lihat itu. Sepertinya saya bukan orang bodoh Bang, saya ini orang waras. Jadi begini Bang, kita dua jangan bertengkar di sini. Artinya kalau mau belajar, kita sama-sama belajar lah. Mungkin artinya isilah kekuranganku dengan kelebihanmu Bang. Nah,
Apa salahnya kita belajar dari biar agama memang Yahudi mau Hindu, kalau itu memang kebenaran yang masuk akal kita ya, apa salahnya kita pelajari. Justru itu Kita kan tidak bersyukur kalau memang kalau sama Abang Juma itu ada kebenaran, kenapa kita mau ingkar? Kita ini abang kita hidup ini tidak selamanya. Kita ini semua gini pulang semua, karena mati Abang semua Juma kita ini. ini cerdas, Gitu. saya belajar. Jadi pertanyaan begini, supaya pertanyaan hati yang saya abang yang terbuka, Bang gitu, Juma Bang. pertanyakan ini begini, menyangkut yang itu saya pertanyaan, tapi kan putar-putar tidak ada. Sementara saya bodoh ini saya paham ini pertanyaan ini, saya juga paham karena ini sudah 1 tahun lebih nih Bang Juma ajarkan terus ini. Saya ikutin ya Bang Juma punya anu ini. Saya sudah, artinya juga saya sedikit juga buka kitab. Jadi Yesus yang asli secara yang pikiran kita yang waras, Yesus Tuhan kita yang sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak ada itu. Artinya yang jelas ini, yang secara yang waras ini Pak. Saya tetap Kristen ini. Nah, tapi kebenaran itu benar itu. Karena Alkitab yang ngomong itu bukan Abang Juma itu. Itu Tuhan Yesus yang kita bilang Tuhan, dia diangkat. Bahwa itu yang nama siapa itu Yudas itu. Yudas itu yang kena suap itu mungkin yang disalib itu mungkin yang disalib itu dia. Jadi kita ini salah menyangka. Sementara pada pendeta juga goblok, diam. Ya. Ada juga itu yang bilang sama saya botol kemarin itu perasaannya baik-baik. Dari Islam saja penjelasannya jelas. Mereka sopan. Ya, itu poin aja Bang. Lanjut itu kita perempuan itu? diskusi karena Abang Juma udah jenuh lihat. Iya. Abang saja yang lanjut. Kebetulan juga saya hanya mendengar. Silakan Abang Juma, terima kasih banyak. Turunkan saja saya. Terima kasih Bang, makasih. Ya Bang ya, minta maaf ya Bang ya. Siap. Abang Juma, makasih, Bang. terima kasih banyak Bang Juma ya. Siap. Atas pencerahannya. Terima kasih Bang Ponamon. Turunkan saja Siap, saya. siap. Minta maaf abangku ya, Oke. saudaraku Kristen. Iya. Sehat selalu Bang Ngomong ya. baik-baik kita cari ilmu ini belajar. Oke. Sip. Makasih Bang, saya turunkan. Malam. Iya, dari tadi Abang Juma dengarin jadi ceramah kawan ini. Aku mau mau diskusi iman, nggak dikasih kesempatan, makanya maaf dulu Bang, langsung saya ambil poinnya. Karena Abang kuliah tadi udah jenuh Bang. Kan Bang Juma. Iya, lanjut. Nah, inilah yang jadi permasalahan di sini, bahwa ada misionaris yang datang ke kami, anak-anak kami sudah nyata-nyata pakai jilbab, berarti mereka Islam. Didatangi oleh misionaris, disuruh menjadi murid dari sosok yang keluar dari kubur ini. Nah, ketika kami ingin dijadikan murid, tentu kami bertanya, dia siapa? Karena kalau yang bernama Yesus yang datang kemudian, kok jadi bertentangan ajarannya dengan yang pertama? Yesus yang pertama sebelum ada penyaliban mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Terus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ajaran Yesus pertama. Tapi kenapa giliran ada yang keluar dari kubur mengaku Yesus Kristus, memerintahkan orang untuk ke seluruh bangsa, jadikan orang di luar Israel menjadi pengikutnya. Ini siapa? Kok berbeda dengan Yesus yang tadi aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kenapa bisa berbeda? Yang tadi untuk Israel, ini kok seluruh bangsa? Silakan. Ya, aku tidak bisa selengkap itu dijelaskan, tapi yang paham aku sampaikan gitu ya Bang. Iya. Gak apa-apa ya. Silakan.
menurut perkataan abang yang keluar dari kubur itu, oke lah. Kalau abang bilang bukan Yesus, tapi kecuali yang bangkit, gitu kan? Iya. Berarti yang keluar itu salah. Yang bangkit itu nak bang, Tuhan Yesus. Ya kan yang keluar ini yang bangkit. Yang keluar dari kubur inilah yang bangkit dari kematian. Tadi aku tanya abangnya, yang keluar kan berarti beda sama yang bangkit. Iya kata abang. Ya maksudnya dia bangkit dulu, habis itu dia bangkit, dia keluar dari kubur. Tidak mungkin dia keluar tanpa bangkit. Jadi aku juga yang bingung ya, karena udah beda sekarang yang bangkit sama yang keluar gitu. Sekarang kalau Yesus bangkit dari kubur bang, dia nggak keluar, cuman bangkit doang, nggak Ya, keluar dari bangkit. kubur. Yang bangkit, Ya, apakah dia keluar dari kubur atau tidak? Dia bangkit sendiri dengan kuasanya, setahu saya. Terus dia keluar nggak dari kubur? Ya namanya bangkit, berarti kalau sudah bangkit, bukan ada lagi kata keluar. Bangkit itu bang, bangkit berarti keluar. Dia kan, ini kan kuburan, ini kan dia gini. Dia bangkit berarti teng, ini bangkit. Keluar dia dari sini, jalanlah dia keluar bang. Kalau dia bangkit tek begini dia tetap aja keluar. Atau Tapi dia salto-salto abang roll keluar, tetap aja keluar. Tapi Atau tadi dia- aku tanya sama abang, keluar beda dengan bangkit. Sekarang sudah sama. Maksudnya? Tadi aku tanya sama abang, keluar sama yang bangkit beda itu kan bang? Iya kata abang. Giliran ku jelaskan sekarang abang bilang sama itu kata abang. Jadi aku bingung. Bangkit sama yang keluar. Jadi mana yang betul menurut abang ini? Ya, itu menurut aku yang bangkit lah bang, karena yang keluar itu kan Tidak bangkit. ibaratnya ya tidak bangkit kalau yang keluar itu. Oh, berarti dia bisa jalan keluar tanpa bangkit dari kematian gitu. Yang namanya sudah bangkit, punya ilahi, punya kuasa, itu tidak keluar langsung bangkit, dia langsung nampak dia gitu bang. Karena Tidak keluar, mujizatnya, tidak keluar karena dari kubur, ilahnya. tidak keluar dari kuburan. Kalau masalah keluar aku tidak tahu Pak, karena abang bilang tadi bahasa keluar sama yang bangkit beda. Jadi aku bingung bang. Di mana ya saya katakan beda ya? Saya juga jadi lupa jadinya bang. Saya jadi gimana ya? Nanti abang dimarahi lagi kita dengan abang yang tadi. Kalau dia masih nyimak di bawah dimarahi juga ya kita nanti. Tadi abang bilang kata keluar dengan bangkit beda. Kok beda? Berarti Memang kata bangkit dengan keluar beda. Tapi itu adalah dua proses yang berkaitan. Tidak mungkin dia keluar tanpa bangkit dulu. Kalau dia keluar tanpa bangkit, itu apa namanya? Mayat hidup. Aduh, apa ini lucu. jangan ngelawak bang. Jadi kita ketawa aku mau belajar sama abang. Aku pengen pintar bang gitu loh. Iya, kita sapa dulu teman kita ini, Bang Odi. Halo ya bang. Sudah bangkit dari tidur? Dari Kita sekte- bangun bang, bukan bangkit. Oh, bangun. Apa bang? Iya, halo. Dari Katolik, Protestan? Pesan bang. Protestan. Iya. Jadi gini ya abangku, mungkin abang sudah ngikutin dari tadi. Ini kan ada amanat agung di Kristen. Ada yang keluar dari kuburan, yang konon bangkit dari kematian, meminta seluruh manusia menjadi muridnya gitu. Nah, setelah kemudian kami Silakan ada. menjadi sasaran, ketika kami menjadi sasaran untuk dijadikan murid, kami boleh dong bertanya, siapa sih dia ini yang mau menjadikan kami muridnya yang keluar dari kubur ini? Yesus Kristus lah bang. Iya, dia itu siapa gitu maksudku bang?
Itu adalah Yesus Kristus itu adalah anak dari Bunda Maria yang dilahirkan Maria. Iya. Itulah yang disalibkan itu naik ke surga setelah dia mati, naik ke surga gitu loh pada hari yang ketiga gitu. Berarti nggak lagi 40 hari ngajar. Maksudnya? Setelah kematian kan ada informasi dia keliling dulu 40 hari. Ya kan dia naik dulu ke surga bang, naik ke surga dia, maka diturunkanlah Roh Kudus ataupun malaikat mengatakan bahwa dia sudah bangkit pertama ke si Maria gitu, yang pada saat dia berkunjung ke kuburan gitu. Iya, berarti yang keluar dari kubur ini anaknya Maria. Ya, iyalah, Yesus Kristus kan anaknya Maria. Anaknya Maria yang keluar dari kubur. Berarti dia manusia bang ya? Oh iya, murni loh manusia. Tapi ketika dia di tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok bisa berubah setelah keluar dari kubur? Iya, artinya domba yang sesat itu bang, artinya aku diutus kepada domba yang sesat itu, kepada domba yang sesat itu orang yang berdosa bang. Jadi Yesus itu diutus bagi orang yang berdosa, karena di ajaran kami, akulah jalan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Kalau itu sih setahu saya ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada semua manusia. Iya, namanya kan dia kan untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat gitu loh bang. Makanya kan kalau di ajaran kami itu bukan dibilang di situ hanya Israel, enggak. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan dibuat di situ. Tidak ada sampai orang Israel kalau tidak melalui aku. Enggak. Makanya dikatakan domba yang tersesat gitu. Tapi domba itu kan cuma Bani Israel bang. Itu gelar untuk Bani Yakub, keturunan Yakub. Di luar Bani Yakub tidak digelari domba. Digelari serigala. Kalau dia bukan Bani Yakub, nyamar-nyamar Bani Yakub, itu serigala namanya. Bukan bang, karena kan di Alkitab itu kan sudah jelas dikatakan, bukan dikatakan di situ akulah jalan dan kebenaran bagi yang dikatakan di situ bukan bagi orang Israel, tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, bukan di situ, tidak sampai kepada Bapa orang bagi orang. Iya maksudnya gini bang, maksudnya ketika Yesus ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Disebutkan di situ bang. Lagi-lagi di dalam kitab Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba itu kan cuman Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Israel Yesus sebut dengan sebutan anjing. Gitu bang. Jadi kalau dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, ya itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Ya bang. Suaranya abang kecil. Udah bang jelas. Itu pengakuan Yesus bang, itu pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan Bani Israel. Malah kalau Anda baca di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Iya, tapi kan kata kuncinya kan ada bang. Kata kuncinya kalau kami di Kristen itu, makanya kami mengakui dia sebagai juru selamat kami. Jelas dikatakan di Alkitab kami itu dikatakan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari siapa? Ya Yesus. Gitu. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, abangku. Bukan untuk di luar Bani Israel. Iya, di situ enggak. Kalau di situ diucapkan dong lagi gitu. Tidak ada sampai kepada Bapa. Ya dibuat apanya tanda petik tanda kurungnya Israel kan enggak. Semua orang. Jadi kan semua orang itu siapa mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya dia selamat gitu loh. Bukan begitu. Mungkin kayak gini. Mungkin juga di Al-Quran juga disebutkan ada Nabi Isa. Ya sama sebenarnya. Dia kan lahir kan.
Tapi kan kita mengaku itu, makanya di sini siapa yang keluar dari kubur? Ya saya katakan itu Yesus Kristus. Itu manusia, benar. Dia murni sebagai manusia. Kenapa? Karena dia dilahirkan, dikandung si Maria, dilahirkan murni gitu loh. Iya. Jadi kan di sini kan Berarti dia saya bukan baca Tuhan, Bang, ya? sekarang keluar. Berarti bukan Tuhan kan? Maksudnya? Berarti dia ini bukan Tuhan, yang keluar dari kubur ini bukan Tuhan berarti kan? Yesus Kristus. Bukan Tuhan. Ya, kalau dia kita katanya Yesus Kristus. Iya, maksudnya itu bukan Tuhan kan? Ya, yang Bapak, yang Abang bilang Tuhan itu saya nggak paham, tapi yang di Alkitab kami dikatakan Yesus Kristus. Iya, Yesus yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan yang disembah Yahudi kan? Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhannya Kristen, tapi bagi Yahudi itu bukan Tuhan kan? Ya kalau saya Itu mengenai perkataan Abang Juma. saya gitu, saya nggak paham. Tapi kalau di Alkitab kami jelas dikatakan gitu. Jadi kan Tapi pemikiran manusia kan kadang Tuhan itu banyak nih polanya. Tuhan kemana kan nggak tahu kita. Jadi kita mengatakan Yesus Kristus gitu. Tapi dia itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi pengikutnya Paulus. Di dalam kitab Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi pengikut Paulus. Jadi yang keluar dari kubur itu ya Tuhannya pengikut Paulus. Tapi orang Yahudi Tuhannya bukan itu. Orang Yahudi Tuhannya mereka menyebutnya Hasem atau Yod-Heh-Vav-He, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Tuhannya Kristen itu yang keluar dari kubur itu ya manusia dan anak manusia. Iya, makanya sesuai ya kalau ke sana sih saya kurang paham Bang sih. Tapi kalau menurut Alkitab kami itu mengatakan dia figur murni manusia. Tapi manusia tidak berdosa. Kenapa saya katakan tidak berdosa? Dia lahir dari Roh Kudus. Ya, sorry to say, dia si Maria perawan gitu loh. Gak ada hubungan antara dua jenis kelamin, antara pria dan wanita. Makanya dia pure sebagai manusia ya, tapi tidak berdosa gitu. Iya, tapi setelah kita lihat konsepnya, ternyata seluruh dosa dunia ada sama dia, ditanggung sama dia. Berarti dialah manusia yang paling banyak dosanya, Bang, di antara seluruh manusia setelah itu, karena semua dosa-dosa ditanggungkan ke dia. Makanya dia mati secara terkutuk di atas salib, karena seluruh dosa manusia ditanggung sama dia. Berarti semua dosa-dosa itu sudah sama dia. Maka yang paling berdosa, yang paling banyak dosanya ya dia, karena semua dosa diambil sama dianya. Makanya dia mati secara kutuk di atas tiang salib. Kalau itu bukan, kalau kami sebagai Kristen itu bukan kutuk. Artinya dia datang karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa itu. Tuhan Yesuslah menggantikan kami gitu loh. Sebenarnya kami sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu jelas dikatakan siapa yang membunuh dia akan dibunuh. Ya kan? Siapa yang berzina akan itulah dia. Jadi datang Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Ya udah, dosa-dosa kalian itu supaya apa? Supaya bersih, sayalah menjadi tanggungannya. Makanya dia rela disalibkan gitu. Oh. Jadi dosa-dosa kalian yang belum lahir pun sudah ditanggung. Ya kita nggak tahu dong dosa ya. Belum lahir gimana lahirnya manusia, kan dia lahir dulu dong. Enggak, abang dengan Yesus kan 2000 tahun. Artinya Anda belum lahir, Anda sudah punya dosa, ditanggung duluan gitu. Ya enggak lah, kan kita kan sesuai Alkitab kita. Yang kita jadi gimana ceritanya? Dia duluan mati menanggung dosa-dosa saudara, sementara saudara belum berbuat dosa. Itu gimana ceritanya? Abang belum berbuat dosa, bahkan lahir pun belum. Belum, betul. Izin dulu Bang Juma ya. Aku sampaikan dulu sama si Odi Jabat ini sedikit. Gini, Le Jabat. Mau ke mana pun kamu menjelaskan sesuai dengan kitab kita itu sama Bang Juma, tidak akan sejalan. Mau sampai ke akar pun
tidak akan sejalan karena versi penjelasan dari pendapatnya Bang Juba sudah beda dengan versi pendapat kita. Gitulah. Ya, Masalahnya gini. Akar mulai bilang tentang teorinya itu enggak akan sejalan itu. Masalahnya gini, Bang. Mau sejalan tidaknya, tetap kita sampaikan. Iya, Kan itu iya. nggak masalah, itu dia manusia itu punya pendapat yang berbeda, jelas ya itu. Iya. Cuman yang saya herankan di sini, Jadi makanya tadi Anda mengatakan Anda mengutip Taurat. Tadi Anda mengatakan Taurat. Padahal kalau di Taurat itu ajarannya kalau ada yang ingin nebus dosa pakai binatang. Orang Yahudi itu pakai binatang. Perintahnya pakai binatang. Nah, ini di Kristen pakai manusia, itu ilmu dari mana? Ya, kalau di Injil kami itu kan punya kami ada Taurat, ada Injil. Iya, Iya kan? kalau Ada- Taurat itu, Bang, kalau Taurat diperintahkan di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin melakukan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah untuk Bani Israel. Nah, sekarang orang Kristen menebus dosa pakai manusia itu ilmu dari mana? Kan dia Alkitab kan ilmu berbeda. dari Tiongkok, Bang. Oh, dari Tiongkok. Iya, iya. Terus. Enggak, Alkitab kita pun udah jelas dibuat di situ. Di mana itu, Bang? Dosa ditebus menggunakan manusia itu di mana tertulis? Tuh, kan udah saya Cerita katakan. Tiongkok, Bang. Oh, Karena Tiongkok manusia katanya. Sudah ini karena kan di sini di Injil punya kami itu, karena dikatakan di sini kan udah jelas. Untuk menebus dosa, makanya saya katakan diturunkan Yesus Kristus melalui Roh Kudus di kandung si Maria. Gitu loh. Berarti Jadi, berarti konsep itu konsep dari Kristen sendiri, bukan dari Taurat kan? ya ini kan saya katakan berkali-kali Bang, di Alkitab kami itu ada dua, ada Taurat, ada Injil. Ya, iya. Mengenai dosa ditebus pakai manusia itu adanya di kitab Anda yang Anda sebut Injil. Tidak ada di Taurat kan? Di Taurat memang pas yang Nabi bilang itu, dia kalau bilang apabila dia berdosa manusia itu ya pasti disembelih hewan kan. Nah, Betul. terus kemudian yang mengorbankan manusia itu dari mana ajarannya? Manusia maksudnya gimana? Kan Yesus manusia, Bang. Jadi penebus dosa itu dari mana ajarannya? Dosa-dosa penebusnya manusia. Kalau di Taurat, dosa-dosa penebusnya binatang. Nah, di Kristen, dosa-dosa Kristen penebusnya manusia. Itu ajarannya dari mana? Dari Tobahol, Bung, Bang. Makanya ada disebut Dabodo Rekenani Yura. Itu Bang, dari Tobahol, Bung. Iya. Kalau di Taurat itu nggak ada. Malah di Taurat itu di Keluaran 23 dikatakan begini. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Begitu juga dikatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menurut hukum Taurat, membunuh Yesus itu adalah dosa besar. Tapi Kristen membunuh Yesus adalah penebus dosa. Itu ilmunya kok bisa tabrakan kayak gitu, abangku? Ya karena nggak bisa direm lagi, Bang. Kecepatannya tinggi. Abang dari tadi melawak terus. Orang lagi serius, aku lagi serius. Kami ini menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai murid dari yang keluar dari kubur itu. Tapi mata rantai untuk sampai kepada ajaran Nabi Musa yang disebut Taurat itu tidak nyampe ke sana. Contoh misalnya di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi apapun. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Yesaya Ulangan 32:39. Tuhan tidak pernah dibentuk jadi apapun, jadi makhluk atau apapun. Tuhan tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Kemudian Yesus selama 3 tahun penginjilan di tengah-tengah Bani Israel sibuk berdoa kepada Tuhan. Dan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mencontohkan mengorbankan binatang. Tapi kenapa di tengah-tengah Kristen kok jadi beda ajarannya? Begitu juga Yesus yang sebelum penyaliban ajarannya beda dengan setelah ada yang Yesus keluar dari kubur kok jadi beda juga dia.
Yang tadinya hanya untuk Bani Israel, begitu dia keluar dari kubur kepada seluruh bangsa, kok jadi beda? Itu bang yang kemudian kami pertanyakan. Kalau saudara penunggu ini udah mau tertawa aja terus dari tadi. Dan kalau kami lihat di dalam Ulangan di Imamat 18 nomor 21, di situ Tuhan mengatakan bahwa janganlah kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Berarti yang minta persembahan manusia ya dewa Molok. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan Musa dan Yesus, ya tidak ada minta persembahan darah manusia, itu nggak ada. Tapi bertahun kemudian setelah Yesus sudah tak ada, penyaliban kok berubah menjadi ajaran penebusan dosa yang tadinya penyaliban itu adalah hukuman. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada orang Yahudi menebus dosa dengan menyalibkan kambing, menyalibkan sapi, apalagi menyalibkan manusia, itu nggak ada. Tapi kenapa di meja gereja tragedi yang terjadi antara Yesus dengan orang Yahudi berubah menjadi satu konsep agama penebusan dosa? Itu yang kami herankan gitu. Begitu abangku. Sementara Yesus sibuk mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Untuk apa bertobat? Kalau ternyata dosa sudah ditebus sama dia. Tapi dia katakan bertobatlah, kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Artinya Yesus mengajarkan pengikutnya untuk bertobat. Bukan menganggap dosanya ditebus. Begitu abang. Jadi kami tidak bisa dijadikan murid. Ya, gimana? Saya kan hanya tadi mengikut konsep yang abang buat, siapa yang keluar dari kubur. Makanya kan kita jelaskan secara dasarnya itu tadi saya katakan. Makanya tadi kan abang bilang, apakah itu Yesus itu manusia? Ya, saya katakan gitu loh. Makanya kan di ajaran kami itu kan itu saya katakan tadi. Jadi kalau di ajaran kita itu sudah jelas mengatakan kalau kami percaya dengan Alkitab kami kan gitu kan. Ya kan kalau abang juga percaya dengan keluaran abang kan kita nggak tahu juga. Karena kan beda mungkin kepercayaan masing-masing kan beda. Beda mungkin cara berpikirnya gitu. Tapi ada hal yang menarik abang. Itu di dalam pengakuan Yesus di kitab abang tuh menarik. Kenapa? Ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melakukan apa? Iya. Yang menarik itu di sini. Kalau di Al-Quran mungkin nggak tahu kita apakah dari dia menuju surga itu dari mana, kita kurang paham kan gitu. Tapi menurut Alkitab kami sebagai kami Kristen, itu udah dasarnya gitu sih. Ya, cuman ada hal yang mungkin lupa untuk dikaji di dalam Bible itu. Ucapan Yesus di dalam dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu pengakuan Yesus. Dia harus pergi. Begitu juga di dalam Lukas 22 nomor 22. Aku memang anak manusia yang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Yesus mengaku dia ditetapkan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Mazmur, Bang. Di dalam kitab Mazmur, kata Yesus harus digenapi. Mazmur 118 nomor 17. Kalau memang itu untuk Yesus, di situ dia berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Tetapi Tuhan akan mengangkat aku, menolong aku kemudian. Begitu juga khotbah Petrus, Bang, di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Di situ juga dikatakan Yesus tidak ditinggal di dunia orang mati di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Tetapi dia langsung terangkat ke langit. Itu juga lupa oleh pendeta ajarkan. Atau mungkin sengaja untuk tidak diajarkan. Sedangkan yang disalibkan ini, menurut hukum Yahudi, siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, terbukti paparan Paulus itu sendiri. Contoh, Bang, contoh di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita
karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Nah, tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di situ? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib pada saat itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Sementara nggak ada dosa Yesus itu. Berarti yang disalib ini Memang siapa? nggak ada dosa Yesus. Ya, lalu yang disalib ini siapa kalau begitu? Nah, memang Iya. itu Yesus Coba itu tidak Abang berdosa. Juma tunjukkan dulu apa ayatnya bahwasanya Yesus dikutuk jadi berdosa. Galatia 3 nomor 13. Ya tunjukkan Paulus Bang, yang secara mengatakan langsung di itu. sini. Paulusnya yang Ya, berkata, tunjukkan dulu ayatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita, dengan jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, siapa yang digantung di atas tiang salib? Yesus. Orang yang digantung, yang dikutuk oleh Elohim. Di mana jalannya Yesus orang benar ini dikutuk oleh Elohim? Gak ada jalannya. Maka berlakulah apa yang dikatakan Yesus. Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Nabi. Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Orang fasik sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang fasik di situ? Siapa yang jujur di sana? Siapa yang benar di sana? Yesus orang benar, Yesus orang jujur. Berarti ada orang fasik yang menggantikan dia, ada pengkhianat yang menggantikan dia. Karena yang dikutuk sebenarnya di sana adalah Yudas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang dikutuk siapa? Masa Yesus, Bang? Yang menerima Tapi suap tunjukkan dulu, Bang. Yudas. Tunjukkan dulu Bang ayatnya itu Bang. Yang mana? Yang Abang sebutkan tadi biar pintar kami Bang. Ulangan 27 nomor 25. Ya aku tidak punya Bible di sini Bang. Coba tunjukkan pakai Bible kamera saya Bang. kecil, kalaupun saya tunjukkan kecil kali. Coba dilihat di HP. Iya pakai HP Abang. Aku cuma satu HP itu Bang. Ulangan 27 nomor 26 25. Terkutuklah orang yang tidur. Terkutuklah orang yang tidur. Terkutuklah orang yang tidur. Mana Terkutuklah Bang ayatnya Bang? orang yang membunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah ini dia. Saya kasih stabilo ya. Jadi di antara kedua orang tersebut, antara Yudas dengan Yesus, yang pantas disalib ya Yudas, karena dia yang makan suap. Ya tunjukkan dulu ayatnya Bang. Kecil sekali abangku, kecil. Nih saya sudah stabilo nih. Ulangan 20, ulangan 27 nomor 25. Buka di HP.
Ini kecil, Bible saya kecil. Coba bisa dibaca Laeo di Jabat biar paham aku, biar secepatnya aku keluar. Ya di sini ulangan 27 ayat 25. 25. Siap. Ya. Ya, di sini dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus Amin. berkata amin. Nah itu. Sekarang Itu kalau kan diperhadapkan, Tuhan Yesus menyampaikan kepada umatnya, terkutuklah orang yang membunuh gitu, Bang. Nah, Nah, itu dah. Menyampaikan Makanya kan- itu. Saya kan, iya, makanya kan kita kan bacakan apa isinya, itu aja. Tapi kan tadi kan masalah disalibkan itu kan saya katakan berkali-kali tadi, karena Yesus Kristus itu memang dia orang yang tidak berdosa, makanya dia rela menebus dosa manusia, dia rela disalibkan sesuai. kalau kita lihat di Dia rela dalam disalibkan. gini abang, Menebus dosa kita gitu. Karena sebelumnya di hukum Taurat itu pas dibilang Bang Jumat, apabila dia berdosa itu mempersembahkan hewan sebagai penebusan. Tapi pada saat udah di Injil itu Tuhan Yesus menjadi rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kalau di Injil itu nggak ada lagi hewan dipersembahkan. tapi kalau dikatakan rela bang, minimal ada 3 dalil yang kemudian saya bisa tunjukkan kalau Yesus itu tidak rela disalib. Yang pertama, ketika dia mengajar di bait suci, ketika dia sedang berdoa dengan teman-temannya di Efram, gurun Efram, datanglah kemudian tentara Romawi bersama dengan imam-imam kepala dan pengawal-pengawal mahkamah agama. Didata Lukas 22 nomor 52-53. Apa kata Yesus di sana? Sang kamu aku ini penyamun sampai kamu datang membawa pedang dan juga pentungan. Padahal setiap hari kau melihat aku di bait suci mengajar, tapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi waktumu memang sudah saat sekarang, dan waktunya kuasa kegelapan. Artinya upaya menangkap Yesus itu adalah upaya dari kuasa kegelapan. Itu yang pertama. Di dalam Yohanes 8:37 sampai 44. Jikalau engkau anak-anak Abraham, kenapa kamu ingin membunuh aku? Itu karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam diri kalian, sehingga kamu ingin membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Artinya Yesus berkata orang-orang yang ingin membunuh dia itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis. Jadi tidak ada alasan kemudian dia itu rela untuk disalib, tidak ada. Malah dia berdoa semalam-malaman di Bukit Getsemani itu, sampai malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya hingga keringatnya bercucuran seperti titik darah. Nah, yang terakhir kemudian ketika dikatakan ikhlas, lantas kenapa Yesusnya kalau dikatakan ikhlas disalib mengatakan kemudian bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu? Kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Lalu ketika Yesus ingin ditangkap di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 dikatakan imam-imam kepala ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka hari itu juga mereka bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Maka di data nomor 53, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. 54-nya setelah itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus kemudian pergi di sebuah padang gurun bernama Efram bersama dengan murid-muridnya. Tidak menampakkan diri lagi karena dia tidak ikhlas. Dia tidak mau dibunuh. Aku ambil poinnya Bang. Terakhir saya
terakhir pertanyaan aku bang, biar selesai aku ini ya, karena aku ini salah satunya komal abang yang lama menunggu dari tadi. Satu lagi pertanyaan aku terakhir bang ya, jika memang agamaku ini agama sesat, aku minta kebenaran sama abang itu, bahwasannya abang menyatakan itu agama abang itu yang benar. Coba abang sebutkan di dalam Quran abang di mana Bang, aku izin dulu ya bang ya. menyatakan Ya, Bang akulah Odi. jalan Makasih, Bang. kebenaran dan terang, dan di mana abang Nabi Muhammad membuktikan mujizatnya menyembuhkan orang buta, orang sakit gitu bang. Setelah bisa abang tunjukkan itu pertanyaanku itu, saya akan masuk ke iman abang. Itu aja pertanyaanku. Tunjukkan dengan secara jelas melalui Al-Quran bang. Oke. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ dikatakan, katakanlah kepada seluruh umat manusia, jika engkau ingin dosa-dosamu seluruhnya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin dirimu disayangi oleh Dia, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang Israel ahli kitab dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 dan ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa min katsir wa ya'funa an katsir wa ya'fu an katsir. Telah datang kepadamu kata Allah penjelasan yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka Allah mengatakan, qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Maka telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Maka ikutlah kepada petunjuk Al-Quran melalui Nabi Muhammad untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa mukjizatnya? Yang terakhir, apa mukjizatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kalau kita lihat mukjizat-mukjizatnya yang dipertontonkan di tengah-tengah kaumnya bangsa Arab, itu yang masih bisa dirasakan hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dan setiap nabi itu memiliki mukjizat masing-masing. Musa membelah lautan. Yesus membangkitkan orang mati. Apakah itu masih bisa kita lihat? Atau itu hanya tinggal kenangan? Tinggal kenangan. Yang dibutuhkan sekarang ini apa? Kalau belah lautan sudah bisa, ada pancang, orang sudah bisa, kemudian lautan jadi daratan sudah bisa. Kalau menyembuhkan orang, sudah banyak orang yang disembuhkan kemudian. Kalau membangkitkan orang mati, ya banyak orang penyakit jantung, jantungnya kemudian dipotong, disambung pakai cincin, masih belum mati dia, masih hidup sampai sekarang. Lalu apa yang dibutuhkan alam semesta hari ini? Hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Al-Quran, pembimbing dalam hidup. Bimbingan dalam hidup, yaitu Al-Quran. Satu-satunya mukjizat yang masih ada di antara seluruh nabi hanya Al-Quranul Karim. Ini titipan Nabi Muhammad yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh manusia. Kalau Yesus apa titipannya? Nggak ada. Musa titipannya apa? Nggak ada. Jadi mukjizat satu-satunya masih ada di atas muka bumi ini, ya Al-Quran. Nggak ada yang lain. Lalu kenapa banyak orang-orang Muslim bang minta pertolongan doa kesembuhan kepada orang Kristen selama ini yang muncul di media sosial bang? Sementara orang Kristen tidak pernah minta kesembuhan kepada melalui nama Muhammad atau melalui nama ustaz atau haji. Oke. Itu jelaskan dulu bang. Baik. Orang Islam yang minta kesembuhan dari orang Kristen berarti dia tidak pernah belajar Bible. Pertama, Yesus sendiri mengatakan
pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Pada hari terakhir nanti, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jangankan kepada orang Kristen, Bang. Banyak orang yang datang ke kuburan, banyak orang datang ke pohon, ke batu-batu besar, minta kesembuhan. Banyak. Itu adalah orang yang kurang iman, kurang percaya. Kalau orang yang imannya bagus, ada orang bisa sembuh dengan air wudhu, ada orang bisa sembuh hanya dengan mengatakan bismillah, ada orang bisa sembuh hanya dengan bersalawat kepada Rasulullah. Cuman mereka nggak percaya, mereka nggak yakin. Begitu ada penyembuhan-penyembuhan, tertarik. Kenapa tertarik? Karena mungkin sakitnya sudah terlalu parah, sampai dia pergi kemudian ke orang-orang yang ya mungkin agamanya Kristen, yang kebetulan bisa bermujizat seperti Andi Simon, siapa lagi, Rusuli Lubis. Tapi ingat, kata Yesus, mereka semua ini akan diusir. Diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan juga Yesus mengatakan Kristus palsu itu mampu bermujizat. Waspadalah kepada Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dia akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau dikatakan karena dia mengobati lantas agamanya benar, tidak. Saya banyak lihat orang sembuh kok. Orang Islam diobati sama orang Islam. Dan sekarang kalau sakit, ya kan ada rumah sakit. Dokter ada yang Kristen, ada yang Islam, semua datang sembuh. Tak ada masalah itu, bukan menjadi acuan. Bukan menjadi acuan. Dokter Kristen datang pasien yang Islam sembuh, dokter Islam datang pasien Kristen sembuh. Sugestinya itu sugesti. Tapi Karena kalau dikatakan itu adalah hebat pengobatan itu, kenapa kemarin ketika COVID orang-orang Kristen tidak menyebar ke rumah sakit mengobati orang? Yang saya lihat malah di rumah sakit itu banyak orang Kristen. COVID kemarin lebih banyak Kristen yang meninggal daripada Islam. Jadi itu bukan acuan. Saya sendiri, Bang, saya bukan bohong. Saya kalau orang cuman kerasukan biasa, kerasukan setan, alhamdulillah dengan tangan saya bisa, insya Allah saya bisa sembuhkan. Hanya dengan baca doa-doa aja. Ya, tapi gini, Bang. Tapi kalau memang di kemudian hari atau di hari kiamat baru kami tahu rasanya bagaimana mengimani tentang ke orang Kristen itu, di ajarannya tidak ada sama sekali mengenai hal buruk. Tetap kami seorang Kristen itu diajarkan jangan berzina, jangan berbohong, jangan membunuh, dan kasihilah musuhmu seperti dirimu mengasihi manusia. Itu kan sama sekali kalau saya ambil poinnya tepat, Bang. Itu. Dan semua mujizatnya itu sejalan. Kalau ajaran-ajaran kayak begitu, Bang. Kalau ajaran-ajaran kayak begitu, semua agama ajarkan, Hindu, Buddha, semua ajarkan. Semua mengajarkan seperti itu. Masalahnya bukan dari aspek itu yang kita lihat. Masalahnya yang benar adalah sembahan kita itu loh. Semua orang tanpa yang jangankan kesembahan itu untuk mengambil kebenaran. Kalau menurut saya pribadi jauh lebih meyakinkan tentang imanku, Bang. Ya silakan. Tapi yang saya tahu, Kristen Katolik masuk ke Indonesia itu melalui pembunuhan. Maaf saya ini, itu fakta. Kalian sekarang bisa berbicara kasih, karena Indonesia sudah merdeka. 350 tahun. Teori, Bang. Bukan berbicara tentang sejarah masuknya ke sini. Lah, itu kan praktek. Itu praktek. Agama Kristen menyebar ke seluruh dunia itu dengan perang. Di mana? Di Indonesia ini ada Kristen masuk dengan damai? Di mana? Katolik masuk melalui Portugis, Belanda, kemudian Kristen masuk ke Indonesia. Jadi mereka membuat teror dulu, menakutkan orang,
membuat bencana, membuat musibah. Setelah kemudian orang terjepit, orang susah, baru datang misionaris, mendoakan, mengajak mereka masuk ke Kristen. Itu polanya. Sekarang Anda boleh berbicara ajaran kasih, karena sudah merdeka. Berani enggak Anda ketika Belanda datang menjajah Anda berbicara, kami adalah kasih, mengasihi musuh? Berani enggak? Itu kan bisa disebutkan sejarah antar suku bang, atau sejarah manusia enggak. datangnya. Mereka datang membawa misi kekristenan dan Katolik. Mereka datang ke Indonesia ini mengajarkan, menjajah, menjara, merampok, dan juga mengajarkan agama mereka. Itu. Tapi silakanlah, kepercayaan Anda silakan. Silakan dengan keyakinan Anda, agama Anda kasih, agama Anda baik, silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan di setiap agama. Ya mungkin agama Islam menurut Anda radikal, mungkin agama Islam itu kejam, makanya kemudian kekejaman Islam itu sampai mereka bersatu mengusir penjajah yang beragama Kristen, maka Anda mengatakan kami adalah agama yang kejam, mungkin Islam ajaran kasih. Karena yang menjajah masuk ke Indonesia ini adalah tentara-tentara dari Arab, dan yang mengusirnya itu adalah orang-orang Kristen mayoritas. Mungkin karena kalau saya lihat ajaran kasih di Kristen itu yang mana ya? Satu aja. Iya, saya tunjukkan ya bang. Iya, silakan. Tentang kasih. Iya, silakan. Ketika itu sudah banyak fakta beredar melalui media sosial tentang pembubaran gereja. Itu pernah dibalas perbuatannya itu apa tidak bang? Masjid saya dibakar di Tolikara, Ambon Poso. Hah? Di kota saya ini Sulawesi Selatan, pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya siapa? Alah, sudahlah. Kalau hanya kebencian berbungkus pelan-pelan ngomong mah itu semua juga orang bisa. Anda saya ngerti kok, Anda dari tadi memperlihatkan bertanya cuman sakit hati aja yang kamu sembunyikan. Pura-pura kayak pendiri agamamu. Ya, aku kalau kamu bisa menjawab saya masuk agamamu. Mulut, mana bisa muka kau kayak kau itu tinggal kemakan babi. Halo, selamat malam. Muka sudah mirip kandang begitu. Tidak bisa tinggalkan babi lah. Ya, malam saudara. Silakan buka kamera. Tidak bisa diokemkan bang. Bisa. Itu aku sudah kirim. Saudara Anton juga bisa. Silakan. Nah, kan bisa. Oke. Oh iya. Pace. Lagi makan siri rupanya Pace. Selamat malam. Malam bang. Dari Katolik, Protestan? Saya Protestan. Protestan abang. Iya. Iya. Abang pernah dengar amanat agung? Ya pernah lah. Perintah untuk mengkristenkan orang di luar Kristen? Ya pernah lah. Jadikanlah segala bangsa ini muridku. Nah, itu yang ngomong kayak gitu siapa bang? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan keluar dari kuburan. Tuhan yang bangkit. Dan Bangkit jadi dari dia bangkit dari kematian. Lalu yang membangkitkan siapa? Allah Bapa. Ada berapa sebenarnya Tuhan? Tuhan membangkitkan Tuhan gitu maksudnya bang? Jadi itu konsep Tritunggal. Maksudnya Tritunggal, 3 tapi 1. Iya. Artinya Bapa, artinya ketika Tuhan satu mati, Tuhan yang lain bangkitkan. Kalau pemahaman seperti begitu beda bang. Tapi tadi yang membangkitkan katanya Bapak. Iya betul. Berarti Tuhan Jadi lain membangkitkan Tuhan yang hidup membangkitkan Tuhan yang mati.
Kalau abang berpikirnya seperti begitu, pemahamannya seperti begitu, berarti beda dengan kami Kristen. Ya, kalau Kami abang coba Kristen. diterangkan. Kalau kami Kristen, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam keesaan, tetapi dia masuk dalam 3 pribadi. Maksudnya Tuhan yang satu ini merasuki pribadi-pribadi lain. Jadi ada pribadi kerasukan Tuhan gitu maksudnya atau gimana? Bukan kerasukan. Dia Jadi, Bang? tidak seperti kerasukan gitu. Jadi Tuhan itu, Allah itu, dia mewujudkan dirinya dengan mengutus anaknya yang turun menjadi manusia. Iya. Tapi kalau kita lihat abangku di dalam Filipi 2 ya, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, di situ dikatakan Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, tadi Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun menjadi hamba. Setelah menjadi hamba, dia mati. Yang membangkitkannya siapa? Oke, baik. Jadi begini, Bang. Maksud daripada Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk menebus kesalahan dosa daripada manusia. Nah, itu yang kami percayai gitu. Iya, itu dia. Beda pemahaman. Bukan itu, Bang. Maksudku dia kan keluar dari kubur. Tapi sebelum dia keluar dari kubur, dia kan mati. Nah, yang menghidupkan itu siapa? Sementara yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu. Yang menghidupkan itu Allah Bapa. Tadi Tuhan Bapa itu sudah turun jadi manusia. Filipi 2 coba abang baca. Nomor 6. Coba abang baca konteksnya dulu. Yang saya tahu di situ Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Theos itu ada berapa, Bang? Kan cuma satu. Betul lah, Bang, yang abang ngomong itu betul. Nah, Theos yang satu ini turun. Theos yang satu ini turun menjadi hamba, menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Lalu yang membangkitkan siapa? Sekarang gini, Bang. Saya kasih contohnya saja ya. Contohnya bagaimana? Apa ya contohnya? Contohnya begini. Abang punya anak. Iya. Ya, abang punya. Abang mau pergi ke suatu tempat, tapi abang mengutus anak abang dengan nama marganya, menggunakan marga abang gitu. Tetapi di dalam nama yang berbeda. Nah, terus sampai di sana sudah abang penuhi undangannya. Ini contoh perumpamaan ya. Jadi jangan disalah artikan. Jadi abang sudah penuhi undangannya, abang kembali, tetapi abang meninggalkan suatu kesan dengan hal yang baik gitu. Lah, ini beda, Bang. Yang tadi itu Bapak mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia. Tuhannya yang turun ke bumi menjadi manusia, Bapaknya yang turun ke bumi menjadi manusia. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu taat, bahkan taat sampai
mati di atas tiang salib. Nah, kalau Bapak turun ke bumi mengambil rupa manusia lalu mati, pertanyaannya siapa lagi yang membangkitkan? Bukankah tadi Bapak sudah mengambil rupa manusia? Abang tadi dengar saya punya perumpamaan tidak? Contohnya yang saya kasih. Ya, yang Abang jadikan contoh tadi itu saya mengutus anak. Tapi kalau di Ya, Filipi iya. 2, kalau di Filipi 2 bukan mengutus anak, dia sendiri yang mengosongkan dirinya turun menjadi manusia. Minta maaf abang, saya tanya abang dulu. Konteksnya apa dulu itu bacaan? Konteksnya Tuhan turun, konteksnya Tuhan turun mengambil rupa manusia. Ya, terus. Nah, setelah menjadi manusia dia mati. Pertanyaan saya, siapa lagi yang membangkitkan dia? Dia kan cuma satu. Makanya tadi saya bilang, perumpamannya seperti itu tadi. Kalau abang pahami baik-baik, maka sebenarnya abang bisa mengerti. Gitu. Perumpamaannya itu nggak kena, Bang. Karena semisal kalau kita lihat dari Filipi 2 tadi itu seperti seekor sapi mengambil rupa seekor ayam. Tidak mempertahankan kodrat sapinya, tetapi turun menjadi seekor ayam. Tak ada lagi sapi, sudah jadi ayam. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi 2, tunggu sebentar ya. Iya. Aduh. Bisa kalau keluar berarti dia langsung keluar nih, mati nih. Baca aja dulu, Bang. Ini kalau saya keluar, abang punya Alkitab kan di situ? Ada tapi kecil. Saya nggak bisa tampilkan di layar. Kecil, Bang. Cuman saya bisa baca di sini. Kecil. Jadi dia Bapak tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang membangkitkan? Ada Bapak yang membangkitkan. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Kalau Bapak ternyata masih ada di atas, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Iya, seru banget tadi ya. Tapi kabur orangnya, Bun. Iya, karena dia mau nipu itu, bohong-bohong aja mau pindah, ya kan? menghilang dia, menghilang. Gimana, Iya. Bun? Ada hal yang perlu kita perbaiki? Iya, silakan. Iya. Apa namanya? Jadi acara itu tanggal berapa? Acara api kita tuh, Bun? Ini Gurunda. Tanggal 13. Tanggal 13 ya. Siap. Di Jakarta. Jadi saya nanti izin transfer aja ya, Gurunda ya. Boleh, Bunda, boleh. Langsung ke api, Bun. Ya. Masya Allah, luar Langsung biasa, api, Bunda ya? Mila. Siap. 5 cukup lah ya. Insya Allah, Bunda, insya Allah cukup. 5 juta. Ya, Oke. insya Allah. Itu batas kemampuan saya di situ. Iya, Bunda. Masya Allah. Ya. Nanti langsung ke ini, ke apa? Ke rekening Saya api. pernah, rasanya gimana, pernah. Bun? Ini Bank Mandiri ya, Bang apa gitu kan? BNI. Bang BNI. Siap. Sebentar coba sekali. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. BNI Syariah ya, BNI Syariah ya. Bukan syariah, Bunda. Oh enggak ya? Loh. Bukan. Dulu ngirim Bukan. pernah ke BNI Syariah. Coba nanti saya tanya sama teman-teman kita ya di grup aja, nanti saya tanya. Siap. Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman, saya sekalian informasikan, tolong dilihat di PT Bunda Mila, ya, dukung di sana. Beliau dalam misi
untuk mengajak Taipudin untuk bertemu ya. Dan ternyata Ya, hal itu benar. sudah dia lakukan, membuat kemudian penggemar yang ada di Indonesia, penggemar Taipudin itu ketakutan ketika Bunda Mila minta untuk diaturkan ketemu dengan Taipudin. Gitu teman-teman. Jadi di follow PT-PT-nya, ikuti perkembangan pergerakan beliau di Amerika sana. Itu ya teman-teman. Banyak informasi-informasi yang baik dari PT-PT beliau yang bisa teman-teman jadikan sebagai pelajaran, pengalaman dan seterusnya. Silakan di follow sekalian, ikuti PT-PT. Jadi Gurunda beliau. izin. Siap. Jadi kemarin itu sedikit saya cerita ya. Si Saipudinnya itu udah mau ketemu. Jadi kita kan siapin tuh. Kalau saya langsung ke tempat dia kan jauh banget, udah gitu panas sekarang kan. Jadi kita bilang ketemu di tengah. Nah dia udah nyebutin restorannya. Saya udah tahu itu memang restoran itu tuh agak di tengah lah, nggak terlalu ini. Rupanya si yang hostnya ini mulai berasa ini, wah jangan-jangan nanti si Bunda Mila nih apalah katanya agennya Bang Zuma lah, apalah segala macam itu. Jadi nimbulin dia jadi takut. Akhirnya saya di stop ngomong itu di situ. Lucu banget kan? Ampun deh, ya Allah. Takut ya, mereka mudah-mudahan bilang. aja deh. Takut, makanya saya kejar terus deh. Benar saran Bang Zuma, kita kejar terus sampai ketemu. Soalnya kalau udah ketemu Saipudin, dia ini sering ketemuan Edis. Nah itu mau saya gabungin gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya Bunda. Ya udah, Bunda mau ini lanjut dulu deh. Siap. Makasih Bunda ya. Makasih, sama-sama. Panjang umur, Bunda. sehat selalu, sukses terus Ya. usahanya di sana, jaga Amin. diri baik-baik, Masya Allah. Ya, Bang Zuma juga ya. Siap. Sehat-sehat ya. Saya mewakili netizen Mudah-mudahan. mengucapkan banyak terima kasih dan juga api Bunda. Lanjutkan Ya, perjuangan. sama-sama. Siap. Terima Masya kasih. Allah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kali nengok konten-konten abang memang suka saya. Kadang saya Siap. nengok juga di abang paling suka lah saya memang nengok-nengok konten. Siap. Makasih Bang. Tapi maunya abang menghadapi orang-orang yang kayak gitu bang, abang harus dengan sabar. Gak perlu abang dengan emosi sabar bang. Yang penting kita di agama kita harus kita tegakkan terus bang. Siap. Saya coba belajar sesabar mungkin abangku. Tapi ya terkadang memang karena kita yang mengalami perang, Iya. itu beda dengan orang yang cuma duduk-duduk aja. Karena kalau kita lagi berdebat itu semua tenaga itu kerja, pikiran, Iya. nafsu, ya kan ya. Kemudian pembawaan, penjiwaan kita, emosi kita, itu semuanya bekerja. Nah, yang penting saya minta kepada abang harus tahan emosi abang, nggak perlu kita harus dengan rileks, santai menghadapi orang itu bang dengan sabar. Itulah Iya. itulah namanya dengan ujian, kita diuji dengan penuh kesabaran kita bang. Makasih. Oke abangku, makasih ya. Nah, saya cuma gitu aja menyampaikan pada abang, tegakkan terus bang ya. Baik abangku, baik. Oke bang ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku love yang ada di YouTube, syukran barakallahu fik. Masya Allah. Jadi kalau ada perintah menegakkan, jadi sahabat-sahabat juga harus paham dalam berdakwah itu, dalam berjihad, keras itu bagian daripada jihad. Marah itu bagian daripada jihad. Bukan mulu-mulu. Bunda, aku Iya. parkun sebentar ya, biar di follow sebentar ya. Siap Bunda, siap. Teman-teman silakan di follow Bunda Mila, Udah, lanjut silakan. aja, saya nggak ganggu nih. Siap. Gitu. Jadi marah juga itu jihad. Jangan dikira marah itu bukan jihad. Cuma mau melempem aja, iya pak, oke pak. Itu bukan jihad, itu Indomie. Saya dengan pola saya teman-teman ya. Saya dengan pola saya tahu ritme. Saya tahu di mana saya harus keras, di mana saya harus berlembut. Gitu. Saya juga belajar, saya banyak belajar tentang psikologi. Saya juga belajar psikologi, belajar mengajar. Bagaimana menjadi seorang pendidik, saya juga belajar.
Nah, yang kita hadapi ini bukan manusia biasa. Mereka ini adalah saudara-saudaranya itu. Jadi ya mau tidak mau saya harus tegas keras. Begitu abangku. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Bukan ecek-ecek, bukan main-main. Kalau mau menasihati orang tua, menasihati orang-orang yang sudah sehat otak ya memang. Tapi kalau di dunia debat kayak begini, kecuali kalau saya penceramah mungkin. Halo saudara Romeo, selamat malam. Halo. Makasih abangku yang sudah memberikan nasihat. Bagaimanapun nasihat abang saya terima ya. Namun ketika hal itu saya belum bisa sepenuhnya praktekkan, itu artinya kesempurnaan belum sampai kepada saya. Saya harus banyak belajar. Tapi saya belum menemukan metode menghadapi penghujat. Saya harus sabar, itu belum. Saya belum temukan metodenya. Gimana saya harus bersabar di hadapan orang yang menghina Tuhan saya, menghina agama saya, itu saya belum temukan. Saudara Romeo silakan buka mic-nya, silakan Bang. Halo. Halo. Kalau abang cuman mau bisu-bisuan jangan di sini Bang. Di toilet umum. Halo. Dah ke kuburan sana. Halo. Saudara Luis Kawianto. Ya, ini dari Madura, Bro. Iya, gimana Bang? Dari sekte mana? Alhamdulillah, saya mendukung 100% untuk Bang Suma. Makasih Ya. abangku, sehat selalu Bang. Mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan jihadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja yang saya sampaikan, Bang Suma. Iya Bang, makasih. Salam dari Madura, satu darah. Baik. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Retro. Halo. Saudara Love, thank you. Barakallah fik. Silakan teman-teman OT naik, minta permintaan. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Ya, bisa buka kameranya, Bang. Silakan. Siapa Bangku? Tapi Ya. cukup menarik juga tadi itu pembahasannya waktu teman-teman dari agama sebelah. Iya. Memang. Assalamualaikum Bang. Dari Muslim ya? Ya, dari Muslim. Ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Kalau untuk hal yang disampaikan, maaf abangku, abang merokok kena kami pelanggaran nanti. Tolong, aduh. Oh, enggak, ya. Maaf Bang, saya turunkan Bang. Di tempat Gurunda ini banyak juga oten-oten ya, Gurunda ya. Iya Bunda. Iya, saya mau kasih. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik lah, kok turun? Kenapa turun? Kok loncat? Mana nih anak singa?
Saya open cam dulu deh. Halo, selamat malam. Halo. Bang, Halo. Bang Cuma. Iya. Halo. Iya. Halo. Ini saya Islam. Iya. Saya penasaran Bang. Yang live di TikTok yang nama akun TikToknya Kituns tuh Bang. Tituns. Kenapa dia? Tituns, bukannya itu balon. Balon ulang tahun. Bunda di mana ini, Bun? Wah, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Suaranya Bun, tidak ada keluar Bunda. Termute. Nah ini baru ya. Iya. Saya mau kerja sudah di mobil. Saya mau tanya karena ada yang agak nyinyir. Cuma buat saya nggak apa-apa lah. Kalau saya kayak ngasih koin, ngasih semangat, apologet, apa itu kayak riak gitu? Enggak kan ya? Tergantung niatnya sih Bun. Tergantung niat ya. Kalau saya tuh kepengen biar oten, orang-orang di bawah tuh ngelihat nih orang Islam tuh apa generous, istilahnya mendukung. Iya betul. Teman-teman kita juga mau, tapi mereka belum sanggup gitu Bunda. Iya. Jadi kalau ada yang nyinyir itu mungkin non Muslim kali. Iya. Iya. Iri. Iya, Karena memang saya nih Bun sebagai seorang pendebat, ketika kemudian berhadapan dengan lawan diskusi, ya. Itu bukan hanya perang logika juga, karena saya melihat euforia daripada teman-teman itu ketika kita berdebat. Apa yang mereka dukung kepada kita itu berdampak kepada musuh. Lawan diskusi kita itu seketika down. Apalagi kalau memang misinya itu naik ke atas untuk mencari simpatik dari kalangan mereka, supaya datang juga di Komal itu memberikan dukungan juga. Dan ternyata yang dia temukan justru lawan diskusinya itu banyak yang mendukungnya. Itu juga pengaruh Bunda. Kami rasakan sebagai apologet Islam. Begitu. Bedanya kita apologet Islam, kita nggak berharap itu. Tapi kalau dikasih ya kenapa tidak? Itu kan namanya TikTok, hiburannya itu di situ. Benar. Namanya TikTok itu hiburan. Saya mikirnya gini Gurunda, yang namanya Bang Zuma aja yang istilahnya number one sekarang ini lagi banyak penghujatnya kan, apalagi kita ini yang istilahnya pendengar lah, cuma kadang-kadang pengen naik, pengen ngobrol gitu loh, kayak gitu. Apalagi gitu loh. Jadi saya mulai sekarang nih udah mulai kuat nih ditatar sama Ustadz Wafi juga. Bun, jangan dibawa ke offline. Kalau udah di online aja. Tutup TikTok, tutup juga gitu. Bener juga ya. Jadi gini Bunda, justru kami ini yang duduk di API ini sangat bangga gitu loh. Ketika di kalangan orang-orang kita yang mungkin memiliki kelapangan rezeki, mereka punya potensi untuk itu, tapi memberikan ruang waktu dalam hidup mereka itu untuk ikut bergabung dengan mendukung pergerakan kita ini. Itu apa? Memperlihatkan wajah kepada musuh bahwa ternyata Islam itu betul-betul bersatu. Mulai dari kalangan rumput sampai ke atas itu mereka bersatu. Buktinya dengan adanya Bunda Mila, dengan adanya siapa teman kita, banyaklah pokoknya, termasuk Mbak D yang mendukung dari dulu, mendukung teman-teman. Kemudian ada Bang Afida dan seterusnya yang berjuang di belakang kita untuk mendukung teman-teman. Ya itu sangat bermanfaat bagi pergerakan gitu loh. Betul. Bagi pergerakan. Dan itu membuat kemudian musuh kita itu menjadi ciut. Oh iya. Bahaya ini kalau kita lihat persatuannya mati, bahaya kata mereka. Kemarin waktu di tempatnya sama si Saifuddin, dia bilang tuh si Bunda Mila tuh kan agennya API, adanya Bang Zuma katanya. Agennya Bang Zuma atau spendernya API, hati-hati katanya. Hati-hati tuh ntar kejerat. Iya. Berarti kan mereka menonton kalau kita lagi live. Iya, memang betul. Iya. Mereka menjadikan salah satu
menjadikan salah satu alasan ciut. Betul. Iya, wah, bahaya kalau kita debat dengan orang-orang itu, pendukungnya di bawah itu bertaburan koin. Nah, mereka kan motivasinya di situ. Ya. Jadi ketika kemudian kumal-kumal Islam itu banyak yang mendukung, udahlah. Coba aja nanti Bunda, ke depan kalau sudah ada kayak Bunda Mila 5 orang, 10 orang, di atas daripada itu yang setiap saat mendukung pergerakan ini, ya pasti mereka down dengan sendirinya. Susah dilawan ini, susah kita lawan. Dan itu akan berdampak kepada semua lini. Semua lini, Bun. Dia akan nampak, oh ternyata Islam itu betul-betul saling mendukung. Jadi kita yang bergerak di bidang apologet Islam ini nampak di permukaan bahwa di belakang para apologet ini adalah umat Islam secara menyeluruh. Bukan pergerakan kecil. Bukan hanya orang per orang, tapi Islam secara menyeluruh. Yang di luar negeri, di dalam negeri ternyata mendukung api ini. Berarti api tidak bisa dianggap sepele. Karena memang faktanya begitu. Faktanya memang begitu. Ya, saya udah lihat itu kemajuan di api sedikit-sedikit ya. Iya, mudah-mudahan kalau mau besar tuh emang dari segi manusianya, dari segi financial dan segala macam itu memang kita makin kesini makin harus banyak perbaikan ya, Bunda ya. Betul Bunda. Dan ya saudara-saudara umat Islam juga harus menyadari bahwa kalau nggak gampang Bunda, itu banyak cobaan itu. Siap, ya betul. Benar sekali. Iya betul. Maksud saya gini loh Bun. Harusnya juga kita sebagai umat Islam itu kalau sudah merasa oh ada yang mewakilkan, ada yang kemudian membalas kesakitan hati kami. Selama ini agama kami dihujat, selama ini kami direndahkan, selama ini kami dianggap anarkis, teroris, radikal, intoleran dan seterusnya, agama teror dan seterusnya. Begitu ada orang-orang apologet Islam yang berdiri untuk menyuarakan, membantah semua itu, mengkanter itu semua, ya marilah kita dukung, kan gitu Bon. Iya benar. Dukung mereka. Kenapa? Ya kalau Bang Suma sih tidak masalah. Insya Allah kalau saya bisa. Tapi teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kuliah, belum. Masih nganggur, masih ini, ya lah wong didukung lah. Maksud saya gitu. Kalau mereka kemudian live, ya dikasihlah mawar satu. Itu mahasiswa loh kebanyakan dari kita. Mereka masih berjuang untuk menyelesaikan kuliah dan seterusnya. Jangan sungkan, kan itu akan menjadi amal jariah maksud saya Bunda. Betul. Ini juga Gurunda, bukunya Ustadz Wafi ya, kita nyimpang sedikit. Itu kan saya lagi minta dikirim tuh. Nah itu kita akan translate ke bahasa Inggris. Nah insya Allah dengan translate, karena generasi muda, generasi anak saya segala macam itu kan agak minim walaupun kita banyak ini. Dan di sini banyak organisasi Islam yang perlu panduan seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya kirimnya pakai bahasa Indonesia, paling emak-emaknya. Nah emak-emaknya ini kan yang memang besar, kayak saya kan besar di Indonesia, baru ke sini. Minat baca tuh kurang sekali. Nah anak-anak yang di sini ini minat bacanya besar, maka itu kita harus translate buku ke bahasa Inggris. Nah itu insya Allah bisa. Saya lagi tinggal nunggu ininya aja, momennya. Siap. Apa mudah-mudahan. Nah api ini Iwan Filan yang dibawa, banyak yang nonton 4.000. Api ini kita harus dukung baik material maupun moral, walau dengan doa dan segala macam. Nah kalau ada kelebihan atau apa itu kesitulah kalau memang kepengen lihat, karena sekarang salah satu wadah Muslim tuh cuma ini ya sekarang ini Gurunda, ada lagi nggak? Kalau yang berhadapan langsung dengan misionaris pergerakan pemurtadan itu kita. Nah itu dia. Jadi yang di sosmed ya Bun? Iya yang di sosmed. Jadi kalau saya sendiri, tapi saya lihat banyak tuh daftarnya, saya kebenaran ada yang ngasih tahu lah. Wah saya bilang bagus nih, makin banyak yang memberikan masukan walaupun nggak besar ya jumlahnya. Saya pun kemampuan saya terbatas Gurunda. Mudah-mudahan dengan yang saya berikan ini buat api nanti acara bisa bermanfaat gitu loh. Iya betul benar. Ya. Jadi Iwan Villa, kalau ada kelonggaran nih, api itu sekarang ini makin
makin solid, makin hebat. Tapi kita harus support. Kita harus support gimana caranya. Karena Gurunda ini sekarang ini andalan ini. Coba. Nggak biasa aja bunda. Iya, memang iya. Wah, saya tuh dari dulu lang fansnya. Mudah-mudahan insya Allah kita ada waktu ya ketemu ya. Insya Allah bun. Insya Allah. Siap. Oke. Ayo 4.000 follow saya nih. Saya mau turun juga nih sebentar. Jadi 5 juta cukup ya Gurunda ya? Insya Allah bun. Kurang sih Insya Allah. sebenarnya. Jujur kurang sih bun sebenarnya. Banyak pengeluaran karena saya dengar setiap orang dikasih tiket pesawat. Hebat nggak tuh? Orang-orang yang dari API yang mau ke Jakarta itu ada berapa kali? Ada 10, ada lebih yang dibayarin ya? Iya, alhamdulillah. Nah, kebayang nggak tiket dari Makassar ke Jakarta itu berapa? Mahal coy. Jadi memang perlu dukungan ini. Organisasi itu tidak akan besar kalau kita yang ngaku Muslim aja tapi tidak mau berkorban. Walaupun 1.000 perak, ada sejuta, ada 200.000, 200. Betul. Berapapun. Jadi banyak itu. Benar nggak? Iya bunda, masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa itu bunda, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat lah, amin. Tapi saya bantu didoain ya, Gurunda kalau pas lagi ini. Iya bunda. Ya siap. Mana Oten ini? Belum ada Oten. Ayo Evan Villa, saya di follow sebelum turun. Iya, di follow teman-teman, di follow Bunda Mila. Karena beliau juga berjuang di belakang ya teman-teman. Beliau juga membentuk jaringan di Amerika. Ada jaringan beliau yang ya minimal perhatian terhadap Islam kan gitu. Jadi orang-orang yang ada di Amerika sana membentuk jaringan untuk menguatkan apologet Islam Indonesia, begitu juga menguatkan Islam di Amerika sana gitu teman-teman ya. Di follow sampai akun beliau besar. Nanti setiap beliau live di Amerika sana, ya teman-teman yang non mungkin bisa nyimak kan gitu teman-teman. Ya benar. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Jam itu berapa di sana bun? Ya berarti ya Gurunda ya. Gimana bun? Amal jariah juga saya bilang. Iyalah, pastinya itu. Betul. Pastinya itu bun. Saya masih pagi nih Gurunda, baru jam 9. Pagi. Cuma ya banyak gitu. kegiatan. Masya Allah. Saya nggak bisa. Rini Bauti. Kok baru muncul beliau? Teman kita ini Rini Bauti ini sering dulu. Kok baru muncul lagi? Atau aku yang kurang perhatian terhadap pergerakan teman-teman di bawah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma. Iya bang. Ya, saya Islam. Siap. Ya bang, saya mau bertanya ini satu kata aja ya bang ya. Ya. Bang. Ya. Kalau oten mau naik itu jangan oten ongol bang. Kita naikkan yang lebih. Iya. Karena begini bang, saya sama Edis Tepi saya udah diskusi juga. Pernah saya. Iya. Saya mau mengundang abang. Aku baru add abang tadi malam. Kemarin itu saya diskusi sama si Edis Tepi tentang apa dia ya? Ada di belakang layar dia tuh tentang Islam apa itu? Ada itu. Jadi begini Bang Juma sama Bunda. Selamat malam Bunda. Bunda sudah saya follow. Malam. Hilang deh. Gurunda saya pamit ya. Iya bun, makasih bun. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan acara. Makasih bunda, makasih. Gurunda panjang umur, amin, sehat selalu, amin, teman amin. Api yang lain. Amin. Bunda juga doain saya mendoakan. Amin, masya Terima Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawang kalau mau naik ke sini abangku, apalagi abang seorang muslim, mau buka kamera yang pakai baju dulu dong. Aduh, gimana sih?
Katanya bela Islam, tapi akhlak tak ada. Piye, Mas? Udah gitu pakai filter, pakai cewek. Aduh. Nggak nyambung kali. Membahas aku semalam bela Islam dengan berdala dengan Edis, tapi nggak pakai baju, ditonton ribuan orang. Abang. Sudah gitu pakai filter, pakai lipstick, bang. Lah mending abang jadi penjual cilo aja, jadi penjual sayur. Bikin emosi aku abang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak gitulah bang. Islam itu punya akhlak, punya adab, punya etika. Masya Allah. Iya benar. Heran juga saya lihat ini orang udah ngaku bela Islam lah, bela inilah, tapi Sebetulnya isinya akhlak cuma Mansuma. Iya, Jadi Bang. ibaratnya tanaman kencur itu paling rendah. Tak satu waktu itu akan dinaikkan itu apa wibawanya dengan yang maha kuasa. Begitu, itu akhlak. Iya, betul lah bang. Iya kan? Iya. Cuman saya kecewa aja bang kalau ada orang ngaku mau menegakkan Islam tapi bayangkan itu sosmed. Iya. Ribuan orang buka kamera nggak pakai baju. Ya Allah ya Karim, gimana lah orang berislam Kayak begitu. itu ya Bang Suma. Ya bang. Kayak orang mau ke WC, kalau orang kayak itu akhlaknya orang mau ke WC. Iya betul. Orang saya gini aja, pakai baju dulu bang, pakai baju. Kalau nggak ada baju, pakai dasternya istri. Hah? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, morning. Ya, buka kameranya bang. Hah? Buka kamera. Nggak apa penting. Nggak penting kalau memang kau jago debat ya. Saya tentang sejarah ya. Oke, mau debat tentang sejarah? Sejarah boleh. Sejarah Islam dan sejarah Al-Quran dan sejarah arah kiblatmu yang pertama. Oh, jadi nggak mau bahas Kristen? Oh, nggak penting itu, bisa dilego-legokan. Kalau ini kan debat ilmiah itu. Abang di gereja aja bang. Cari pendeta. Jangan di sini. Kau mau cari saya Islam gitu. Kau ini dulu, cuci kulupmu dulu. Pakai air keras. Kecuali kalau kau mau dua arah, ayo. Mau bahas sejarah, pekok. Sejarahnya Yesus aja kalian bengkok kan, apalagi ajaran Islam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam bang. Siap. Ya, dari Jawa Timur. Siap. Halo saudara Adam. Halo. Saudara Adam. Saudara Romi. Halo bang. Silakan dibuka kameranya Bang Romi. Silakan Bang. Halo. Buka kameranya Bang Alon. Halo. Selamat malam. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Saya menyimak dari tadi sih tentang apa? Halo, selamat malam saudara Romi. Halo Bang.
Bang. Bang Romi. Bang. Kau lepak sising kau ulun na ye. Syeh. Bang. Halo. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada yang bisa kami Bang. bantu? Iya. Bang, kalau macam itu kan sudah disapa 2 kali 3 kali dia ndak mau menyaut. Kasih tendang siap turun. Begitulah yang terjadi ya bangku. Iya bang, masih sah. Masih saya kena taro. Masih saya lah bacok. Maksudku toh, ini resi lah jemeng. Halo saudara Romi. Halo saudara. Apa kabar Bang Romi? Halo. Bang Romi. Abang di bawah bang, jangan naik lagi ya. Kalau nanti minta lagi 1 kali saya blokir. Kalau mau perang itu harus senjatanya udah kuat. Jangan belum bisa berdiri mau perang. Halo saudara. Halo. 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 Iya, bisa buka kamera. Bentar. Siap. Kau tempatku meminta, kau tempatku berharap. Sat, minta air minum dong. Aku minum ini masih bukain kamu. Agak langsung sedot ini basi. Dikasih minuman dan gak enak. Halo saudara, silakan. Ini apa bang ya? Ini akses live diperlukan share live gitu. Kenapa nih bang? Dari sekte mana abang ini? Saya Katolik? Kristen bang. Oh Kristen. Ya. Belum bisa ya buka kamera ya? Iya di keterangan sih akses live apa nih? Di video tamu Anda dapat share menggunakan audio kata gitu. Pengikutnya berapa emang abang ini? Sebenarnya saya masih baru sih bang download TikTok ini kan karena sering lihat ada argumen-argumen kayak gini, jadi kayak tertarik aja gitu, kayak lebih terbuka di sini ya gitu. Iya. Gitu bang. Nah, kira-kira Iya, kan kalau sebenarnya saya yang mau tanya itu kayak yang tema malam ini ya, siapa yang keluar dari kubur gitu. Iya. Ini dasar-dasar atau dari sisi abang pemahamannya gimana emang masalah ini? Kenapa bilang siapa yang keluar dari kubur gitu? Sedangkan di Alkitab kan juga tertulis kan waktu Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, bahkan sampai ketemu sama muridnya yang berkhianat sampai dibilang letakkan tanganmu di lambungku dan di tanganku dan lihat lalu bang gitu. Terus kenapa dibilang siapa yang keluar dari kubur ini, kenapa gitu bang? Iya, gini abangku, sebelum kemudian dia mati pun dia bukan Tuhan. Sekarang orang Kristen tahu bahwa dia mati, keluar dari kubur, jadi Tuhan. Dulu sebelum dia mati bukan Tuhan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Begitu juga di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36.
Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah sosok yang dilantik untuk menjadi Tuhan. Nah, sedangkan Yesus ketika dia di tengah-tengah Bani Israel sibuk mengajarkan muridnya Bani Israel untuk merasulkan dirinya, untuk mengakui dirinya sebagai rasul. Kenapa bisa keluar dari kubur jadi Tuhan dia ya? Roma itu kitab-kitab dari perjanjian lama itu Baru, kan Bang. bicara tentang nubuatan ke masa depan, Bang. Jadi kalau misalnya Bang Roma itu mungkin kitab perjanjian baru, itu surat Paulus. Oke, ya baru. Maksudnya itu dari yang perjanjian-perjanjian lama yang kayak abang bikin yang sebelum-sebelumnya kan ada juga Bang bilang tuh masalah waktu yang di kayu salibkan itu apa? Tadi yang Bang bilang yang disalibkan itu orang-orang yang terkutuk gitu ya. Jadi gini, kalau kita orientasinya itu dari beberapa ayat yang kayak condong yang menurut abang bukan Yesus atau misalnya Tuhan yang kayak dipertuhankan setelah mati, sebenarnya sih itu enggak, Bang. Jadi gini, alasan Yesus disalib pun, kenapa dia sampai disalib? Karena dia mengaku sendiri kalau dia setara dengan Bapa, setara dengan menyamakan, setara dengan Allah gitu loh. Itu yang membuat dia disalib, karena bangsa Yahudi pada waktu itu sensitif masalah ke ilahi ke Allah ini sensitif. Nah, dan oleh karena itu, karena Yesus nggak perlu belak-belakan atau bilang akulah Allah atau akulah yang Tuhan gitu. Dia kan nggak bilang gitu, tapi dia menunjukkan lewat perbuatan dan pengajarannya. Dan dia juga bilang kalau dia itu ada sebelum Abraham ada. Sekarang saya tanya deh, Bang, emang ada ya nabi atau ada emang manusia yang ada sebelum dunia dijadikan? Emang ada selain Allah itu sendiri? Baik, Bang. Jadi kalau dikatakan kemudian bahwasanya ada sebelum Abraham ada sebelum Abraham ada, apakah bahkan itu ada sebelum dunia dijadikan? Ya. Bagaimana dengan Salomo, Bang? Di dalam Kenapa Amsal dengan 8 dia katakan bahwa aku ada sebelum langit digariskan. Jago mana dengan Yesus? Sebelum langit digariskan. Sekarang kita ambil konteksnya, Bang ya. Itu Salomo bilang itu di mana, Bang? Jadi kan gini, Bang, kalau memang Amsal 8. bilang Amsal 8 ayat nomor 22 mulai. Amsal 8 ayat 22 gitu. Iya, mulai di nomor 22-nya, betul. Oke, jadi dari pengertian itu menurut Abang Salomo juga bilang kalau dirinya itu besar gitu ya, Bang. Ya, Yesus juga tidak pernah mengatakan dia besar. Silakan Anda baca. Yesus tidak pernah. Iya, silakan Anda baca. Amsal 8 Bang ya. Iya. Saya harus buka. Ini perikopnya tuh Wejangan Hikmat. Amsal 8 ayat 22 coba Anda baca. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku. Nah, ini aja udah jelas, Bang. Tuhan telah menciptakan aku. Ya, iya, terus Udah. masalahnya? Yang ciptaan aja lebih Tuhan jago telah- daripada Yesus. Karena yang ciptaan ini ada sebelum. Sedangkan Yesus sendiri pernah nggak bilang aku diciptakan Tuhan? Tapi dia manusia, Bang. Dia memang manusia, tapi dia juga 100% Tuhan, Bang. Kata siapa? Kata siapa? Kan udah saya bilang tadi, Bang. Kalau Iya, Tuhan, kata siapa Yesus turun- 100% Tuhan itu kata siapa? Ya, Yesus memang nggak ada bilang, tapi lewat perbuatannya kan kelihatan, Bang. Nah, Kan berarti cuman- itu Anda yang mengatakan. Berarti Anda yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Berarti Anda lebih Tuhan harusnya. Karena Anda lebih tahu Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Kenapa saya bilang? Kenapa saya Yesus bilang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yes. Yes-nya itu maksudnya apa?
Yes Anda itu maksudnya apa? Yes Anda itu maksudnya apa? Ya, dia memang dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau Lalu karena dia apa? kan bersekutu. Lalu apa kemudian orientasinya mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu apa hubungannya? Itu Kalau dia menunjukkan Bang, kalau dia itu kalau apa Yesus itu gunanya? tuh bukan Apa gunanya ada sebelum ada Abraham kalau ternyata dia tidak sanggup berbuat apa-apa? Tuhan macam apa itu? Kau Karena ini 1000 juga posisinya nggak di cukup. bumi, Bang. Jadi kan gini Loh, Bang. Jadi kita ambil ketika dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, Oke, dia Bang, kita juga coba. posisinya di bumi. ini kan gini Bang, kita ambil konsep dari awal dulu lah ya. Kenapa Iya. Yesus sampai ada di bumi? Jadi kan pada mulanya itu adalah firman. Jadi kan manusia itu nggak bisa berhubungan langsung atau nggak bisa ngelihat Allah langsung, hanya lewat firman gitu Bang ya. Nah, Orang-orang Yahudi itu karena- apa? Orang-orang Yahudi Gimana, itu Bang? kenapa dia? Dengan Tuhannya mereka intim, akrab mereka dengan Tuhannya. Datang di Betul. tiang awan, datang melalui Nabi Musa, kemudian dan seterusnya. Kenapa Anda yang membatasi? ya kan gak ada yang ketemu sama Tuhan Bang. Kan gak ada yang ketemu langsung gitu. Kan karena Tuhan itu suci, kudus gitu. Sedangkan gak ada manusia yang kudus. Oh, jadi yang ketemu Makanya langsung dibatasi. dengan Yesus itu artinya ketemu Tuhan gitu. Nah, Yesus ini kan setelah dia menjadi manusia gitu Bang. Makanya kita bisa bertemu pada waktu itu. Berarti maksud Anda pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Yes, ya dia bisa. Itu tadi kata yang jadi siapa? firman. Itu kata siapa? Ya kata Alkitab Bang. Bukan kata Yesus. Jadi awalnya itu tuh Enggak, yang saya nubuatan, tanya Bang. itu kata siapa, bukan kata Yesus. Yang mana tuh Bang? Bahwa dia adalah Tuhan jadi manusia. Yesus nggak bilang kayak gitu, tapi Yesus Berarti bilang Anda dia datang ngarang, dari Anda sudah atas. 2 kali ngarang. Sudah 2 kali ngarang. Keciduk 2 kali melakukan penipuan, penyesatan di sini. Yang harus dipercaya itu Yesus, bukan ucapan ente yang sudah kebanyakan makan doktrin. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya itu yang wajib dipercaya. Begitu besar kasih karunia akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ya, jadi Yesus yang harus dipercaya. Apa ucapan Yesus tentang dirinya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia percaya dong sama dia. Itu makanya ada pertanyaan, siapa yang keluar dari kubur? Kristen menjawab, Tuhan. Anda ditertawakan sama Yahudi, apalagi Islam. Tuhan kok merangkak dari kubur? Gini loh Bang, gini loh. Kalau abang nggak gitu apa ya, nggak gitu memahami, itu kalau kayak gitu ngomong itu nggak simetris gitu loh, sama kayak bagaimana Firman jadi manusia, bagaimana dengan Firman itu alam mengutus Roh Kudus gitu loh. Jadi kalau kayak gitu konsepnya ya kita nggak ketemu gini Bang. Maksudnya itu memang nggak ketemu. Abang itu mengajarkan ajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan. Saya mengajarkan yang diajarkan Yesus. Beda memang. Coba Udah, abang mengajarkan begini, ajaran yang Yesus kalau ajarkan. Coba. Kalau ada ayat Alkitab bilang kalau Yesus Tuhan, gimana kira-kira? Kira abang pernah tahu? Ucapan Kalau ada Yesusnya yang dipercaya, bukan kalian Kristen. Kristen ini kan bukan pengikut Yesus. Kristen ini pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Beda dong. Jadi yang keluar dari kubur bukan Yesus gitu ya? Bukan anak Maria yang keluar dari kubur. Berarti yang bangkit dan yang menemui murid-murid itu bukan Yesus. Bukan. Itu pengganapan dari nubuat Yesus akan datangnya penyesat yang datang kepada muridnya mengaku Yesus. Jadi itu penyesat gitu Bang, maksudnya Bang. Kata Yesus, bukan kata saya. Yesus. Nah, sekarang Jadi begini, saya buktikan abang ya. Penguasa dunia menurut Yesus itu siapa? Menurut Yesus loh. Bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut Yesus. Penguasa dunia ini siapa? Yang pernah datang kepada Yesus, aku akan memberikan kuasa dunia kalau kamu iblis. Oke, iblis. Yang keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa di dunia, itu siapa? Di dunia dan di surga, jangan Ya itu disalahkan siapa? dong. Betul, di dunia dan di surga. Yesus. Pengakuan dia.
Ya, Pengakuan makhluk itu, ya oke, Yesus Kristus. Siapa yang memberikan kuasa? Kan dia bilang aku, Bang. Pernah, Iya, abang pernah maksudku, dengar ini maksudku, waktu dibilang, maksud aku saya yang memberikan nyawaku dan aku yang berhak mengambilnya kembali. Sekarang aku tanya, yang ada rupanya keluar, Nabi yang bisa sabar dulu. Yang keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya loh, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Oke, sekarang gini Bang, ini aku perlu validasi Anda lagi. bisa masalah jawab dia atau bilang. tidak bisa jawab? Ya bisa, tapi kan Ya, oke, kita silakan bilang, Anda ayatnya jawab. di Saya mana? tunggu. Ayat Alkitabnya di mana? Matius Abang baca 28 tadi kan? gitu. Matius 28 nomor 18 nomor 19. Murid-murid ragu tentang makhluk ini. Ragu mereka. Siapa makhluk ini? Matius Murid 28 aja ayat- ragu apalagi saya. Enggak, lihat konteksnya. Bang. Memang pada masa itu murid ragu, makanya waktu Yesus sudah mati Pertanyaan dan bangkit, saya sederhana Bang. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk itu? tadi apa bilang Matius 28 ayat 18, ayat berapa 19 sampai 20. tadi? Oke, ini perintah untuk memberitakan Injil. Ya, Yesus mendekati beberapa dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. ya. Siapa Karena yang itu memberi? Siapa yang memberi? Ya Allah. Di mana itu tertulis? Loh, itu kalau misalnya Bang nyaru kayak gitu ya, saya ini bukan orang yang apa ya, yang kayak tahu semuanya, tapi nggak kayak gitu kan, saya Bukan, tidak mesti Anda tahu. Saya cuma bertanya, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu? Sedangkan Yesus yang pernah ditawarkan kuasa sama iblis. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 dan juga Yohanes 14, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah sekarang yang keluar, ya makhluk ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa kepada dia ini siapa? Pernah nggak pencipta langit dan bumi, Bapak menjanjikan kuasa langit bumi kepada Yesus? Oke, jadi gini Bang, ini perikopnya aja kan udah kelihatan ya, perintah untuk memberitakan. Jadi gini loh Bang, Yesus Injil itu yang mana? menunjukkan gitu loh. Ya ini ya Matius 28 ini ya, ini kan perikopnya itu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi ini tuh untuk menguatkan para murid sebelum Yesus naik ke surga gitu loh. Jadi di sini tuh Yesus Tunggu berkata dulu kayak Bang, gitu kita deteksi dulu abangku. Kita deteksi dulu ini makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Itu dulu. Ya Yesus. Sekarang gini, Dari kalau mana kalau Anda? bukan Yesus siapa? Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Apa alasannya? Oh, Yesus Satu, untuk alasan saya, memenuhi, jelas. sabar dulu, memenuhi syarat aja untuk disalib, Yesus itu tidak. Ya, kenapa enggak? Yang disalib itu orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, Siapa itu? orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Loh, kok jadi Itulah tertawa? makanya dibilang gini loh. Kok jadi tertawa? Itu tuh gambaran Bang, gambaran. Kok gambaran? Sehina-hinanya Yesus dibikin di bumi, itulah bukti pengorbanan. Oh, tidak itu loh. bisa. Sehina itulah Anda yang sebenarnya menghinakan. harusnya manusia itu. Tidak bisa. Syarat untuk disalib ada dua. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini dipenuhi Abang oleh pikir Yesus gak? Abang tahu nggak waktu dia dibawa ke Pontius Pilatus, saya tidak punya alasan untuk menyalibkan dia. Yang bagus. minta disalibkan dia itu orang siapa? Orang Yahudi. Bagus. Yesus itu sebenarnya nggak layak disalibkan, jelas tidak. Tapi karena penolakan Yahudi kan, yang Pintar membuat dia sekali. jadi disalib. Pintar. Jadi Berarti gini, Bang. Yesus yang asli, dengar. Berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Sepakat enggak? Ya jelaslah dia tuh bukan orang yang pantas. Jangankan disalib sebenarnya. Buat turun ke bumi itu aja nggak bisa. Karena dia tuh suci. Oke. Itu sebenarnya. Tidak tapi karena pantas. kasih karunia, karena kasihnya sama manusia, makanya dia turun ke bumi. Itu nanti bumbu-bumbu dari kalian. Dengarkan. Gimana ya? Gimana ya? Apakah penulis-penulis Bible Anda hadir pada saat penyaliban? Murid. Ya, muridnya Murid yang kan bisa mana? menulis.
dengarkan dulu. Muridnya yang mana yang kemudian mendapatkan pengabaran seperti itu dari Yesusnya? Ingat, latar belakang terjadinya penyaliban terhadap Yesus itu Anda tahu? Oke, coba yang Anda tahu gimana, Bang? Enggak, Anda dulu, kan Anda yang punya doktrin, bukan saya. Tahu enggak apa latar belakangnya orang Yahudi kemudian ingin menyalibkan Yesus? Ya karena dia mengakui dirinya setara dengan Allah. Dia mengakui dirinya itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat untuk membunuhnya. Yang melatar belakangi kenapa dia mau dibunuh sampai dia dicarikan alasan. Ya itu kan saya bilang tadi itu saya nggak mengetahui gimana. Begitu dong. Jadi yang pertama, menurut Yesus, alasan menurut Yesus karena penguasa dunia sudah datang. Alasan menurut Yesus karena dunia sedang akan dihakimi. Alasan menurut Yesus karena iblis akan dilemparkan keluar. Alasan menurut Yesus karena angkatan jahat minta satu tanda. Alasan menurut Yesus kenapa dia harus disalibkan, mereka harus menyalibkan Yesus, karena kuasa kegelapan sudah mulai bekerja. Lukas 22 nomor 53 itu jelas diterangkan oleh Yesus. Loh, itu kata Yesus. Ini saya jelaskan lagi Bang ya. Apa yang Anda ingin jelaskan kalau Anda sendiri tidak tahu dalil? Tahu. Apa? Saya bilang nggak tahu. Cuman kalau misalnya bilang gimana? Pembodohan, kekonyolan, kebotolan. Kan apa yang Anda ingin jelaskan? Apa? Saya katakan kepada saudara, tunggu. Latar belakang kemudian terjadinya penyaliban menurut Yesus karena datangnya kuasa kegelapan. Dalilnya di mana? Lukas 22 nomor 53. Lukas 22 ayat 53. Silakan. Bukan, baca ini pun. Silakan. Ya. Gimana ya? 22 ayat 53. Iya. Kita baca kita malam nih Bang ya. 53 Bang. Iya. Ini Yesus ditangkap ya. Ketika itu Yesus ditangkap. Dan ayat 53 ini adalah ayat yang terakhir. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi coba dibaca dari 52-nya Bang. Oke. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Ini waktu malam dia ditangkap di Taman Getsemani kan? Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Oke? Dari penjelasan bisa, dari pemahaman aku. Silakan. Jadi gini Bang, kenapa Tuhan Yesus bilang inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu digulingkan? Karena dia tahu inilah. Kok digulingkan? Kok digulingkan? Kok digulingkan Bang? Justru kuasa kegelapan baru mau dimulai, bukan digulingkan. Jangan plesetkan Bibelmu. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Inilah saat, inilah kuasa kegelapan itu Bang. Jadi yang menangkap Tuhan itu gitu loh. Jadi yang kuasa kegelapan itu apa? Upaya penangkapan Yesus dan setelahnya kan? Setelah ini kuasa inilah saatmu. Gini, Bang. Tetapi inilah kuasa saatmu dan kuasa kegelapan. Dan kamu tidak menangkap, tetapi inilah saat. Nah, dari dulu kamu maksudnya gini, dari dulu kamu melihat aku, kamu bersama-sama dengan aku di bait suci, tapi kamu tidak menangkapku. Kenapa kau ingin menangkapku? Karena memang sudah saatnya kuasa kegelapan. Itu maksudnya. Enggak dong. Jadi gini Bang. Yesus itu menyerahkan dirinya ditangkap. Itulah di mana Yesus menyerahkan dirinya ditangkap? Di mana? Di mana Yesus menyerahkan? Waktu di Taman Getsemani kan konteksnya gitu nih Bang. Di taman ini kan di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap di sini kan. Jadi Yesus ditangkap itulah kuasa kegelapan itulah maksudnya itu si penangkapan itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebencian, penuh dengan itulah. Jadi dan itulah yang menangkap Yesus dan yang ditangkap ini benar Yesus.
Oke, Anda sudah mengakui kan? Anda sudah mengakui bahwa mereka-mereka yang datang kepada Yesus untuk menangkap Yesus itu adalah kuasa kegelapan, betul? Ya, itulah kuasa kegelapan itu. Oke, sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 12 nomor 30 dan nomor 31, dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Penguasa dunia itu kapan? Penguasa dunia itu siapa? Sekarang itu kapan? Dan dilemparkan keluar itu dari mana? Yohanes 12 ayat 30. 31. 31 ini saya baca dulu. Sekarang perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya nih. Yesus aja tahu dia bakal mati. Jadi itu perikop. Anda ngerti perikop nggak sih? Ya ngerti lah. Ya, apa itu perikop? Saya kalau baca Alkitab itu nggak kayak abang comot-comot aja. Saya sekarang itu baca perikop dulu, yang memberikan perikop itu siapa? Ya penulisnya. Ya, ini penulis. kalau nyampe ke sana-sana nggak kelar-kelar sampai pagi. Ya perikop ini tuh ngebantu kita biar kita tahu nih konteks dari ayat ini. Makanya jangan biasakan asal comot bang. Okay. Ini ayat 30 biar aku baca dulu biar nggak jangan panjang. Biar cepat kita. Silakan. Jadi abang mau yang berapa tadi? 30. 31. Biar 30. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke? Sekarang itu kapan? Ya waktu itu, sekarang waktu itu sampai dilemparkan. Sekarang. Tapi sekarang harusnya enggak. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Oke, bagus ya. Jadi tadi ketika mau ditangkap kuasa kegelapan, Yesus kemudian menerangkan bahwa penguasa dunia yaitu iblis. Oke, dilemparkan keluar dari kekuasaannya. Jadi dia iblis itu kalau dalam jadi istilahnya gini bang. Yohanes itu kan pernah bilang kalau misalnya iblis itu ibaratkan singa yang tidak bertarung gitu. Jadi jangan takut. Itu yang dimaksudnya itu. Makanya dia turun ke dunia mati dan dia bangkit dari situ memporak-porandakan neraka itu, kematian itu loh. Itulah yang makanya dibilang kekuasaan kegelapan itu telah dikalahkan oleh Yesus gitu loh. Itu konsepnya. Ya. Jadi sekarang juga penghakiman atas dunia ini terjadi dan kemudian dikatakan penguasa dunia ini adalah iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana rupanya iblis itu? Dilemparkan keluar itu tuh bukan berarti harus dilempar secara fisik atau gimana, tapi maksudnya itu iblis itu tuh udah nggak punya taji lagi di bumi ini. Jadi dia tuh udah nggak punya kuasa apa-apa. Jadi orang-orang sekarang ini tidak ada lagi yang jatuh dalam dosa gitu maksud Anda? Kalau abang menuruti perintah Yesus, mengikuti Yesus ya iblis itu nggak berkuasa atas abang. Percaya nggak? Aduh, saya lagi diskusi dengan makanya iblis kita kayaknya bisa ini. orang Kristen bang, bisa dibilang dalam nama Yesus dalam berdoa. Ini saya diskusi dengan setan kayaknya ya bang ya. Wah, kok gitu bang? Itulah. Iya, Anda mengatakan bahwa kuasa iblis tak ada lagi. Ya, ngawurnya minta ampun orang ini. Mentang-mentang nggak buka kamera jadi bebas menyesatkan orang. Halilintar. Abang, gimananya? Dilemparkan maksudnya di situ dilemparkan dari alam kubur. Makasih Bang Indra. Kok jadi ya kaget lah karena kamu itu cuma comot-comot ayat, tapi kau nggak mengerti isinya. Bang Suma dibilang. Abang aja. Abang buka Alkitab, abang bilang baca ini, saya baca, saya kasih pendeskripsinya dan penjelasannya. Dengarkan. Kalau Anda mau jadi murid jangan sombong. Iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Paham? Iblis itu dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Jadi iblis itu terpenjara di dalam kubur. Nah, jadi Yesus mengatakan gitu. Apa? Jadi iblis nggak ada di bumi gitu. Dikubur. Di bumi dia dipenjara dalam kubur. Oke, di bumi nggak ada. Kalau dikubur itu kayaknya bumi tuh. Hanya orang bahlul yang mengatakan kuburan itu bukan di bumi. Udahlah, jangan kau bertanya konyol. Jadi di situ dikatakan iblis itu masuk ke dalam kubur. Dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Makanya Yesus ketika didatangi, Yesus dalam Matius 12
38 sampai 40, angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan, demikian juga kemudian anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan siapa? Baru saya baca, jangan kau plesetkan lagi. Kok aku jangan plesetin? Nah, sekarang saya tanya kalau gitu. Tanda bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan apa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Ini berdasarkan yang Matius 12 ayat 38 tadi maksudnya Bang? Iya. Matius 28 ini tentang tanda Yunus ya. Pada waktu 38. Itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Iya, Matius 12 ayat 38 kan? Iya. Dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Nah, ini kan di sini tuh murid itu ragu gitu loh, kayak benar nggak sebesar ini gitu loh. Yesus. Apa kata Yesus? Yesus menjawab, tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda." Lihat, itu menuntutnya kan merujuk kepada muridnya nih, karena masih nanya gitu loh. Tetapi nggak usah kau ceramah, saya lebih paham Bible daripada ente. Nggak usah kau ceramah, baca aja. Loh. Baca Abang, aja, kalau baca. Kalau paham Alkitab, Abang itu nggak sesat ini, Bang. Kalau kamu percaya dan kau paham Bible, kau nggak mungkin Kristen. Loh, ini kita kan ngomong. Udah, kan? kamu turun. Jadi, Abang bikin pandangan Abang, saya bikin pandangan saya nih. Saya lanjut nih, Bang ya. Tetapi jawabnya, kamu ke gereja aja, Bang. Saya nggak suka diskusi sama orang bodoh, sombong. Sudah tidak buka kamera, sombong, bodoh lagi. Halo, selamat malam. Saudara Iswan, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saudara Robi. Halo. 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 Halo, selamat malam Saudara Aan. Halo. Banyak orang bahlul ternyata malam ini, teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, dari sekte mana? Saya dari Protestan, Bang. Bisa buka kameranya, Bang? Nah, ini gimana cara bukanya ya? Tunggu. Oh, belum bisa ya? Belum bisa buka kamera. Saudara Iya, Tania. caranya gimana caranya nih, Bang? Sabar, kita sapa dulu. Saudara Tania. Ya. Dari sekte mana? Kristen Protestan, Bang. Oke, bisa buka kameranya, Bang? Bisa. Oke. Silakan. Ya, sabar, Bang ya. Siap. Oke, Bang. Oke, siap. Dari Protestan yang Bang ya? Halo. Protestan ya? Ya, Kristen betul. Protestan. Betul, Bang, betul. Ya, Oke. Jadi ada perintah, Bang, ada perintah kemudian di dalam Bible untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikut
daripada yang saudara sebutkan Yesus yang keluar dari kubur. Tapi ketika kemudian kami pelajari ajakan untuk menjadi muridnya, kami menemukan banyak keganjalan di situ. Yang pertama, yang keluar dari kubur ini dikatakan oleh saudara kami Kristen bahwa itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi kami lihat di kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan terjemahannya, Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Misalnya di Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak bisa dibentuk. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu, jadi Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dibentuk menjadi manusia. Kemudian 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan aku. Berarti dia tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini Tuhan katanya, tapi dia manusia. Jadi kami belum bisa terima itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, kata dia. Bahkan dikatakan sendiri oleh Yesus bahwasanya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kan gitu, Bang. Abang ada Bible nggak di situ? Ada, Pak, ada. Boleh dibaca nggak Mazmur 118? Boleh, Bapak. Oke. Ya, 18 ayatnya. Nomor 22-nya coba, Bang. Nomor 22. Siap. Atau abang yang baca? Coba dibaca, abangku. Oke, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa menurut abang? Itu siapa menurut abang batu penjuru itu, Bang? Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Ya, itu Yesus, Bang. Ya? Yaitu Yesus. Suaranya kecil, abangku. Kecil banget. Yesus ya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul ya? Betul, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab di dalam kitab Mazmur, berarti benarlah bahwa yang Mazmur 118 ini itu ditujukan kepada Yesus. Kan gitu. Nah, boleh nggak dibaca nomor 17-nya? 17 di mana tadi dibaca, Bang? Ya, Mazmur 118. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Kalau itu untuk siapa? Aku tidak akan mati. Itu pribadinya Yesus. Iya, berarti yang mati yang keluar dari kubur siapa, Bang? Yesus. Yang mana yang betul? Mati atau tidak akan mati? Ya, setelah dia mati itu ya bangkit. Tapi di situ dikatakan aku tidak akan mati. Suaranya kecil, abang ini. Emangnya udah. Bentar, Bang ya. Dengar, Bang? Iya, dengar. Halo? Iya, udah bagus. Iya. Jelas, Bang, suara saya? Sudah jelas.
Halo bang, jelas Iya. bang? Dah. Baik bang, baik. Di situ Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Lalu yang keluar dari kubur siapa bang? Yesus. Berarti mati. Iya mati kan hidup lagi bang. Itulah bangkit itu. Bukan masalah bangkitnya. Kan dikatakan aku tidak akan mati. Berarti tidak mati. Kalau dia bangkit berarti dia mati. Yesus untuk di situ apa mak? Ya, dia kan mengatakan aku tidak akan mati. Dan aku akan menceritakan kemudian. Itu jelas itu bang. Aku akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati. Siapa yang mengatakan itu bang? Katanya tadi Yesus. Ya sebelumnya itu, sebelum dia datang. Kan sebelum kejadian ini, sebelum Yesus turun di bumi. Iya. Itu kan Yesus mengatakan Ya. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 22:44. Jauh, iya. Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Lalu yang mati dan disalib itu siapa? Ya itu Yesus bang, mati dalam daging, ya hidup di dalam roh yang baru. Lah apa bedanya dengan manusia lain kalau begitu? Mati, jasadnya mati. Tapi dikatakan oleh Daud juga mengatakan sesuai dengan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 31 sampai 33, Yesus itu tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian. Lalu yang mati itu siapa? Aku nanya bolak-balik, udah saya bilang Yesus. Atau Mesias. Yesusnya menurut Daud tidak mati abangku. Kenapa Anda memaksakan yang mati Yesus? Berarti bertentangan dengan perkataannya dong. Baca dulu sebelumnya bang, bagaimana Daud itu, ya jangan sampai cubit situ. Nah, kan membicarakan perbuatan apakah tidak benar. Iya bang. Yesus yang berkata harus digenapi semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bahkan Yesus mengatakan apa? Tidak ada manusia yang sanggup membunuh aku. Tidak ada. Yohanes 10:17 nomor 18. Tidak ada manusia yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Nggak ada. Lalu yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yang keluar dari kubur itu yang kalian sembah itu siapa kalau begitu? Sedangkan Yesus berkata, Kristus abang. berarti bertentangan dengan dalil. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Satu. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Saatnya sekarang penguasa dunia itu datang. Penguasa dunia itu datang. Dan yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa bumi itu adalah iblis. Kata Yesus loh. Nah, sedangkan yang kita sedang baca ini adalah
Mazmur 118, aku tidak akan mati. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini tidak akan mati. Jadi yang mati di tiang salib itu siapa? Menurut abang siapa? Orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk. Bang Juma, Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa sebabnya Yesus terkutuk? Kalau Yesus, ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia terkutuk? Sedangkan orang yang disalib itu syaratnya ada dua. Pertama, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk sama Elohim, Tuhannya Nabi Musa. Di mana itu tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Karena orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini orang dikutuk? Tidak. Apakah Yesus ini melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Juga tidak. Lalu siapa yang dikutuk? Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa itu, Bang? Yang cocok di situ. Yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh itu siapa, Bang? Kan sudah ada nubuatan, Bang. Memang dia disiksa dan disalibkan mati. Itulah nubuatannya. Itulah nubuatannya. Nubuatan itu, Bang. Itulah nubuatannya di Mazmur 118. Coba Anda baca nomor 18-nya. Coba Anda baca nomor 18-nya dari Mazmur 118 itu. Baca, Bang. (118) ayat. Nomor 18-nya. 118 nomor 18. 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dikutuk itu, yang harus digenapi adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya bertanya, siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Jadi yang mati Yudas, terkutuk, Yudas. jadi yang Yudas mati terkutuk siapa? Jadi yang mati terkutuk siapa menurut hukum Torah? Yang menerima suap. Siapa itu? Yus. Siapa? Yudas. Berarti yang keluar Yudas dari sendiri, kubur. Bang. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus lah. Masa Yudas? Yang terkutuk Yudas, yang menerima suap Yudas. Terus yang disalib, yang terkutuk. Tapi yang bangkit dari kubur Yesus. Bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 6 nomor 70. Lukas 22 nomor 3. Yudas itu iblis. Siapa yang dikutuk Tuhan? Yesus atau iblis? Yang dikutuk Tuhan nih, Yesus atau iblis? Iblis. Iblis kan yang dikutuk Tuhan? Betul. Jadi yang masuk ke dalam kubur ini orang yang dikutuk Tuhan. Nah, yang keluar dari kubur siapa?
Yang dikutuk Tuhan di mana dalilnya, Bang? Ulangan 27 nomor 25. Galatia 3 nomor 13. Ulangan 27 nomor 25. Nggak ada nomor 25 di sini, Bang. Ulangan 27. Ulang 27. Bentar ya. Nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus kata amin. Siapa yang menerima suap? Ya, iblis itulah, Bang. Ya, iblis. Terkutuk kan Tuhan mengutuk iblis-iblis. Oke, yang menerima suap Yang siapa? hatinya itu jahat. Yang menerima suap? Yudas, abangku. Udah saya bilang tadi, Yudas. Yudas. Boleh Anda bacakan? Oke. Boleh Anda bacakan Galatia 3 nomor 13? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa Yesus yang Kristus telah membuat ini berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Siapa tadi dibilang yang menebus dari kutuk Taurat? Siapa tadi disebutnya? Kristus kan? Kristus telah menebus kita kan? Kristus kan di situ, Bang? Iya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke, itu jalan menjadi kutuk karena kita. Itu kata Paulus kan? Nah, sekarang kata Yesus begini, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa tadi yang memakai nama Yesus, bahwa Yesus itu mati di salib? Siapa itu, Bang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Data nomor 24 dari Matius 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus palsu yang mati dikutuk tadi di atas salib bergelar Kristus. Aslikah dia? Sedangkan yang asli itu tidak dikutuk. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok bisa dikutuk? Sedangkan ada orang yang memenuhi syarat untuk dikutuk, kenapa bukan dia? Yesus tidak memenuhi syarat. Ketika dia disidang, Pilatus sebagai pemutus kebijakan pada saat itu berkata di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka, orang-orang Yahudi, menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki.
Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuat dari perjanjian lama, bukan, tapi karena dengki, iri, cemburu. Nah, adakah Yesus memenuhi syarat untuk disalib? Tak ada. Adakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Ada. Lalu bagaimana dengan kebangkitan? Kebangkitan itu tanda untuk angkatan jahat. Di mana Yesus mengatakan tanda untuk angkatan jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti angkatan jahat diberikan tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Makanya dikatakan kemudian di dalam khotbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi Yesus Kristus, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya penyaliban, orang yang percaya kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati, aku tidak akan tersentuh maut. Dan Petrus pun mengatakan, Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia tidak tinggal di kubur, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Jadi tidak ada dasar pijakannya kemudian untuk menuduh Yesus yang mati. Contoh, ini kalau abang saya tanya, Yesus itu orang yang diberkati, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang dikasihi, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Yesus, Paulus datang, dia menulis surat Galatia itu di tahun 52. Apa tulisan Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia mati dengan jalan kutuk karena kita. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Maka pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Sementara Yesus orang benar, Yesus orang yang dikasihi, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Bang Afida, barakallahu fikum. Yang ngajarkan siapa, Bang? Kalau ternyata Yesus itu langsung diangkat ke langit tanpa melalui kematian, berarti selama ini yang kalian sembah itu siapa? Yesus berkata sekali lagi di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang penguasa dunia yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang penguasa iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Lihat, keluar dari kubur. Mana buktinya penguasa dunia yaitu iblis keluar dari kubur? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Keluar dari kubur, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa dunia yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Ada yang keluar dilempar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Kata Yesus, itu siapa? Menurut Yesus, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Jadi yang mengaku sebagai penguasa dunia itu tadi, yang meminta supaya seluruh bangsa jadi muridnya itu siapa? Itulah yang saudara tuhankan. Makanya antara Yahudi dan Kristen tidak bisa bersatu, karena ajarannya beda, Tuhannya beda. Harusnya kalau Kristen ini betul-betul berasal dari ajaran Yahudi,
Ya, rumah ibadahnya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, rasulnya sama, nabi-nabinya sama, hari ibadahnya sama, makanannya sama, cara ibadahnya sama, tapi faktanya berbeda, bertolak belakang. Ini bukti bahwa yang kalian tuhankan yang keluar dari kubur ini, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Karena dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Kalau bukan Kristen, lalu orang banyak itu siapa? Islam bukan pengikut Kristus, Hindu bukan, Yahudi bukan, Buddha bukan, ateis juga bukan. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanyalah Kristen. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Ya, silakan. Begini Bang Juma, mulai dari awal saya perhatikan Bang Juma itu mencubit sana, mencubit sini. Ya, Mazmur Anda bilang nubuatan. Itu salah total, Bang. Karena kenapa? Daud itu bukan nabi. Bukan nabi itu, Bang. Nabi itu Yesaya, Yeremia, Mikha. Boleh baca Kisah Para Rasul 2? Jadi Anda paham. Boleh baca Kisah Para Rasul 2? Nabi itu apa? Pengertian nabi itu, Bang, abang tahu dulu. Arti nabi. Nabi itu definisi nabi. Nabi di dalam Ulangan, Bilangan dikatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Sekarang Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Bantu saya, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2. Enggak, definisi nabi aja. Terserah, dulu, Bang. definisi nabi terserah. Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33? Bang, mulai dari situ saya lihat banyak kelemahanmu, Bang. Jangan asalkan ini dan itu dan ini, karena sekali lagi saudara, Bang, sekali lagi saudara, boleh Abang Anda bacakan saya Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Ternyata bohong itu, Bang. Boleh Anda bacakan Kisah Para Rasul 2? Daud itu raja, Bang, bukan nabi. Dengar dulu, Bang. Daud itu raja, bukan nabi. Oke. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Udah baca, udah. Nomor 3. Gini Pak Juma, ini jujur udah saya lihat kelemahanmu. Anda tidak memahami, hanya tahu baca-baca. Itu aja, Bang. Saya udah tahu kelemahanmu. Saya Kenapa ulang saya lagi. baca diam? Saya perhatikan dulu. Saya ulang lagi. Saya perhatikan dulu. Kucing saya lebih pintar dari Anda, jadi Anda nggak usah menilai saya. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30-nya di situ disebutkan Daud itu adalah nabi. Kucing saya lebih pintar dari saudara. Kucing saya pintar, Bang. Kalau saya kasih ikan, kucing saya tahu ini ikan. Tapi kalau saya kasih stempel, dia nggak mau. Tapi kalau Anda sebagai manusia diperlihatkan manusia keluar dari kubur, ini apa? Tuhan. Kucing saya lebih pintar. Sekarang Anda kenapa tidak berani baca Kisah Para Rasul 2 nomor 30? Di situ dikatakan Daud itu adalah seorang nabi. Anda mengatakan Daud bukan nabi. Kitab yang Anda gunakan mengatakan Daud itu nabi. Mana yang betul? Sulit, Bang, sulit. Makanya, Bang, bukan hanya membaca. Tadi Abang bilang menguasai Alkitab, tapi itu saya lihat banyak kelemahanmu. Definisi nabi aja Anda nggak tahu.
Ya definisi nabi aja enggak tahu, apalagi mau menjelaskan nabi itu saya sudah sampaikan. Nabi terkait Daud, dia sudah dikatakan bahwa dia nabi. Jelas itu, Bang. Dikatakan itu dia nabi. Kenapa Anda pungkir? Kenapa harus lari ke definisi? Nabi itu orang yang menerima firman dari Tuhan, itu nabi. Kalau Anda nabi itu apa? Pengarang bebas. Ya kan abang sudah paham Alkitab kami, apa yang saya jelasin. Itu kenapa Anda perlihatkan kelemahan di hadapan saya? Jangan, harusnya jangan. Iya, jadi abang nggak profesional membaca Alkitab kami, dan saya ulangi, baca lagi Bang dengan baik-baik. Jangan kayak koran. Ngerti, contohnya mulai dari Paulus, kisah para rasul, mengerti untuk apa ini, kenapa di Paulus itu berbicara kepada ini. Jadi apa, biar paham. Belajar lagi Bang, itu pesan saya. Kalau untuk Seperti Anda, itu, Bang. kalau saya belajar, kalau untuk Anda belajar. Terserah mau artikan saya, terserah Abang lah. Oke. Mungkin ada yang lebih nasihatnya saya Bang. dengarkan. Saya akan belajar lagi. Tapi untuk Anda, belajarlah untuk menjadi manusia, Bang. Jangan menyembah kepada makhluk kuburan, itu aja. Kasih ya. Kalau mau selamat, jangan menyembah makhluk kuburan. Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan menyembah makhluk yang ada di kuburan. Itu sesat. Mending menyembah kaleng kosong. Bodoh, sombong. Kirain waras, bisa waras, ternyata sombong. Minimal setelah diskusi dengan saya Anda pusing, minimal 2 bulan Anda tidak tidur. Anda akan mendalami Bible itu. Mudah-mudahan besok hari kau akan mencari saya lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Iya. Ini Abang Muslim ya? Saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Abang sendiri? Kristen Bang. Oh, kenapa nggak sama Yesus? Harusnya sama Yesus dong. Jadi saya mau bertanya sini. Abang itu cinta agama Bang? Cinta dong, makanya saya ada di sini. Kalau Abang cinta, ajarin dong umat-umatnya biar tahu isi Al-Quran itu apa isinya. Jangan mereka cuman sudah tahu. Apanya aja. Mereka Bahasa sudah Arabnya tahu. Doang. Banyak loh umat-umat Mereka Islam sudah tahu. itu. Kasihan, ajarin lah. Jangan bahas kitab. Anda itu tidak tahu arti kitab. Harus dibahas Bible itu, bahaya. Karena Bible itu mengajarkan. Sayangilah dulu umat Abang. Justru karena saya sayang. Gitu loh. Umat Makanya Abang karena aja saya nggak sayang. bisa Abang sayangi. Karena saya sayang, makanya saya Mungkin Abang lindungi. sendiri aja nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Karena saya sayang, makanya saya lindungi dari ajaran yang mengajarkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Gitu. Menurut saudara, kalau ada orang mati lalu keluar dari kuburan, itu orang apa namanya? Gak usah ajarin kitab kami dulu, ajarin umat Enggak, Abang saya dulu bertanya. Kalau ada orang keluar dari kuburan, itu apa namanya? Menurut saudara? Muhammad di mana? Enggak, yang keluar. Yang Abang sembah di mana? Muhammad yang apa keluar, Allah? yang keluar dari kuburan, itu apa namanya, Bang? Ajarin dulu saudara-saudaranya baca Al-Quran. Saya sudah gitu. mengajarkan. Kapan Abang ajarin? Saya ajarkan supaya mereka jangan terpengaruh dari ajaran yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Saya mengajarkan mereka supaya mereka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang datang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Paham? Paham ya? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin keluar dari kubur.
Tidak bisa keluar dari kuburan kalau Tuhan pencipta dan bumi. Kamu sayang sama muslimmu. Ajarin dong orang itu. Saya sudah kitabmu. Saya sudah ajarin. Banyak loh. Supaya jangan keluar dari agama Islam. Supaya jangan terpengaruh menyembah makhluk kuburan. Gitu. Kok sakit hati? Agamamu itu, saudaraku, ada amanat agungnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum kalian menjadikan kami muridnya, makhluk yang keluar dari kubur itu, jelaskan dulu, itu siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Kau katakan Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Bukankah Tuhan itu? Kenapa lagi ada Tuhan keluar dari kubur? Ajarkan kepada kami, itu siapa? Tuhankah? Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan. Lagian dia perintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Anda mengatakan cintai, sayangi. Ya, justru karena saya sayang, maka saya menghalau kemudian para misionaris untuk tidak memurtadkan mereka. Karena kalau kalian murtadkan mereka, mereka akan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Aduh, nggak tahu malu kau ya, cuma gitu. Orang ya sama saya kau debat. Ayo. Boleh. Oke. Nah, sekarang sudah ada berapa orang dengar. Tahu nggak kau sejarah Al-Quran ada berapa puluh macam? Dengar. Dijadikan satu. Dengar. Tahu nggak? Dengarkan aku, kawan. Apapun yang terjadi dengan Al-Quranku, yang penting kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan masalah. Itu tidak ada masalah bagi kami. Yang masalah bagi kami, kalau kami diajarkan untuk menjadi pengikut, untuk menjadi murid, penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tugasmu menjelaskan ke kami. Anda kan datang nih bawa ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus yang mana? Yang kami tahu Yesus mengajarkan hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus dalam Matius 15:24. Anda akan mengatakan, oh itu dulu, karena ditolak sama umatnya. Maka perintah selanjutnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oke, kita ikut. Nah, sekarang kami bertanya, yang keluar dari kubur itu apa? Gitu loh. Apa yang keluar dari kubur itu apa? Yang mau agar kami menjadi muridnya itu apa? Kami harus berguru kepada siapa dia? Emang dia siapa? Itu loh pertanyaan yang harus Anda jawab. Jangan emosi. Saudara Roni dari mana? Katolik? Assalamualaikum Bang Juma, saya Muslim sejati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perjuangan Bang Juma. Makasih abangku. Saya sangat mendukung sekali perjuangan Bang Juma. Iya. Makasih. Itu aja Bang Juma. Siap. Iya. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu jelas abang kan ya. Jelas sekali itu teman-teman. Kan ada perintah agung. Kalau kita kan jelas tuh Al-Quran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan benar, dengan baik. Kan tidak ada paksaan, cuman diseru. Seru aja. Kalau mereka mau silakan, kalau tidak mau ya silakan juga. Kan cuma disuruh. Diseru saja. Apa itu seru? Kalau diseru itu artinya ajaklah mereka, sampaikanlah kepada mereka. Tapi tidak boleh jadikan mereka harus jadi Islam. Jadikanlah mereka menjadi Islam, nggak ada. Nggak ada, jadikanlah mereka Islam, nggak ada. Cuman serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahzan. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu perintahnya.
Tidak ada diperintahkan jadikan. Nah, di giliran saudara, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah. Sebelum kalian jadikan, kami harus tahu dulu dong. Masa kalian membawa produk terus kami harus terima produk begitu aja? Gak mau kami. Mana tahu produknya berbungkus berbungkus emas, tapi di dalamnya bom. Kami harus tahu apa itu. Yang kubawa itu apa? Yang keluar dari kubur itu apa? Tuhan kok makan ikan goreng? Kau cuma Edis, kau buka blokirnya coba. Kau buka blokirnya Edis. Jangan kau pengecut. Kau buka. Nanti nangis lagi dia, aku buat. Aku tidak tahu apakah Tuhan itu ada. Aku sudah terlunta-lunta di sini. Aku tak tahu kemana. Untung ada Gip. Pulang ke Indonesia sulit. Tinggal di sini sulit. Akhirnya jual air mata. Kalau benar itu jangan kabur, tinggal sampai mati, sampai membusuk mempertahankan kalimat benar itu. Jangan kabur, cakongkong. Kok kabur? Aneh. Alhamdulillah, saatnya saya minum kopi. Abang saya sudah datang. Halo saudara, bocorin. Assalamualaikum Kanda. Halo. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Islam bang. Oke siap. Iya saya saya mau tanya sama Bang Juma. Siap. Bang Juma ini berdebat dengan Kristen dan Katolik. Pertanyaan saya, Bang Juma ini berapa tahun mempelajari Alkitab itu sehingga berani berdebat dengan 74 Kristen tahun. dan Katolik gitu. Berapa tahun Bang Juma? Saya belajar Bible itu, belajar maksudnya baca mendalami ya. Itu dari tahun 2008. Oh, berarti sudah 12 tahun ya Bang Juma ya? Ya, kurang lebih. Oh. Jadi saya ngeri juga dengar debatnya Bang Juma ini. Takutnya kalau salah-salah gitu Bang Juma. Maksudnya Bang? Jadi saya salut lah Bang Juma berani debat dengan agama Kristen dan Katolik. Sehingga saya meyakini Bang Juma mampu berdebat dengan agama lain. Kalau Bang Juma nggak takut kalau salah-salah gitu, gimana? Saya tidak peduli Bang. Oh gitu. Saya nggak peduli. Oh gitu. Makanya rasa takut saya itu nggak ada. Karena kenapa? Saya bukan tampil karena ingin mencari kejahatan atau keburukan, tetapi karena saya bertahan karena agama saya. Karena mereka memiliki misi untuk memurtadkan, mereka punya misi untuk mengkristenkan. Itu amanat agung yang mereka harus jalankan. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya tidak ingin generasi berikutnya itu menjadi seperti mereka. Banyak negara-negara yang mayoritas Islam, tapi mereka hanya mengejar dunia dia, tanpa mereka tahu bahwasanya di belakang, di bawah tanah ada pergerakan-pergerakan yang kemudian mengancam akidahnya. Terbukti mereka disibukkan dengan hal duniawi, akhirnya penguasa-penguasa duduk, mereka ini duduk pada tempat-tempat yang sangat-sangat vital. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya masjid berubah menjadi rumah ibadah beda. Tadinya dipenuhi ketika hari raya Idul Fitri, kosong. Sekarang tanggal 25 dan seterusnya, bla 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 bla. Itu terjadi, terbukti di mana? Andalusia.
Banyak negara-negara yang tadinya Islam berubah menjadi non-Islam. Kenapa? Karena orang-orang Islam tak ada peduli terhadap agamanya. Mereka liberal. Ketika ada orang yang memperjuangkan, mereka mencoba untuk menakut-nakutin. Saya tidak mempan yang kayak gitu-gitu, Bang. Iya. Nobody can stop me. Itu prinsip saya. Bang Juma, saya hanya ingin tahu misi dari Bang Juma. Jadi kalau begitu lanjutkan terus. Terima kasih Bang Juma. Siap, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula ini anak buahnya Edis mengemis untuk dibuka blokirnya. Ya kau bermohon aja sama kedutaan di sana. Nanti kedutaan yang menyurati Bang Juma. Memang ada yang blokir dia, Bang. Saya yang blokir. Emang enak kalau Andi Slebes yang blokir. Masalah buat lo. Enggak, maksud saya di Amerika itu kan masih banyak Islam di sana. Ya ajalah mereka yang ada di Amerika berdebat ya kan ya. Kalau mau layani orang yang Indonesia, ya masuk ke Indonesia dulu. Tinggal nanti gua telepon brother hijab kan. Kemarin ketemu gue. Berani nggak dia lawan brother hijab? Suruh aja ke situ atau Mansur. Betul. Ya Mansur ke ini ke speaker corner itu di London. Suruh ke sana lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, kalau bisa yang oten-oten suruh on cam, Bang. Itu aja, Bang. Iya, siap. Ya, Bang. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nggak mau on cam Bang. Dia kalau sepanjang dia tidak menghujat, berhubung dia juga pengikutnya masih dikit, belum bisa on cam. Ya nggak apa-apa lah dia edukasi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan alhamdulillah bulan Gurunda. Bang Handi sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Ini saya mau minta nomor kontak Bang Juma. Iya, ada hal apa abangku? Mau pesen kaos Nenek Mukiper. Oh, sama Bang Handi. Kita cuma bisa sama Bang Handi. Cuma ya, nanti siap. Ke Bang Handi. Ajarinlah orang-orang Islam itu dulu. Kenapa sih kamu ini Nata? Ada apa? Enggak, ini Bang Juma bahas-bahas kitab kami. Sedangkan umat-umatnya kok nggak diajarinnya gitu loh. Baca Al-Quran, apa artinya gitu. Umat Islam udah pada pinter, nggak ada menyembah makhluk dari kubur. Buktinya banyak yang saya tanya-tanya. Nggak ada umat Islam. Nggak ada umat Islam menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan bahas kitab kami dulu. Bahas dulu apanya Al-Qurannya gitu loh. Nggak bisa dong. Karena Bibelmu ini diajarkan supaya diajarkan kepada kami umat Islam. Aja nggak bisa. Bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Masalah umatku, umat Islam itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Anda pelajar. Bukan urusanmu. Kenapa kamu yang atur? Kenapa kamu yang atur? Kayak mana? Kenapa kamu yang atur? Suka-suka kami. Ya sama, saya juga begitu. Saya juga begitu, suka-suka kami. Siapa suruh? Suka-suka juga kalau saya kick. Memang enak lu mengemis-ngemis di sini lu. Siapa suruh mengambil istilah-istilah Al-Quran? Siapa suruh? Suka-suka gua juga kalau gua kick lu. Ngapain lo keberatan lu kalau gua kick? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutawa Bang Juma, saya Muslim dari Bali.
sangat salut dengan Bang Juma. Bang Juma selalu sudah mau berjuang di agama kami. Alhamdulillah Bang Juma. Assalamualaikum. Mengikuti Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya selalu mengikuti Bang Juma dan saya sangat bangga dengan Bang. Semoga panjang Bang. Nama kami untuk memperjuangkan agama selalu dapat diridhoi Allah SWT dan selalu dapat. Yang tadi Bang Juma ada namanya Nata ya. Iya. Itu dibilang Bang Juma nggak tahu mengajari. Tetapi bagi saya melihat aja itu udah satu pelajaran bagi saya. Karena saya mualaf udah 5 tahun, udah bisa sekarang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang semua orang Islam tidak mengajarkan tentang Islam, kami melihat aja udah satu pelajaran bagi kami. Itu loh. Betul. Aku seorang mualaf udah tahu membaca Al-Quran. Jadi yang namanya Nata tadi, belajarlah kamu, ingatlah kamu bahwa kamu bakal mati. Jadi kematian kamu besok, apa yang kamu bawa ke akhirat besok? Belajarlah saudaraku, belajarlah pakai akal, dan hanya imani saja, jangan. Karena saya dasarnya dari sana. Iya. Kalau Mantap, bisa belajarlah pakai akal. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Biar kamu mengerti bahwa agamamu tidak benar. Kalau saya memang dari orang tua saya Katolik, aku mulai lahir. Tetapi ingatlah saudara, karena masih napas. Selamat malam Ferdinand, Rocky Triple Six. Ferdinand, Rocky. Ya, selamat malam abang-abangku. Ya, silakan. Ini enggak di tema ya bang. Itu Bang Rocky Muslim Kristen bang? Islam bang. Oh ya, silakan. Bang sahabat itu Bang Zuma bisa tahu agama saya. Itu apa ya? Saya itu punya rencana, tapi kita kan Islam, tapi kita itu punya versi masing-masing dalam menjalankan agama Islam kan. Saya itu apa ya? Ingin bertanya nih sama Bang Zuma kalau boleh ya. Soalnya Bang Zuma bukan ustadz kan, seharusnya saya tanya ustadz, apakah saya itu membentengi agama sebelah itu salah atau bagaimana Bang Zuma? Maksudnya? Membentengi keimanan agama sebelah gitu. Anda dari pihak mana? Saya Islam. Terus kenapa membentengi akidah agama lain? Soalnya kita kan punya keimanan di agama Islam, tauhid. Tapi agama sebelah itu berseberangan dengan kita, gitu. Ya terus? Saya itu membentengi keimanan mereka. Berarti Anda pembelanya? Enggak pembela, saya itu melindungi hak mereka gitu. Anda melindungi hak mereka, maksudnya apa ini? Dari segi pemahamannya. Oh. Kalau mereka ingin menuhankan botol, ya nggak apa-apa kan? Buat apa kita? Bukan urusan kita kan untuk menite agama sebelah. Gitu Pak. Iya. Apakah itu salah menurut abang atau gimana? Nah? Mungkin saya itu butuh koreksi dari abang dari apa ya macam tindakan saya ini. Oke. Kalau ada kemudian orang
yang datang membawa racun. Lalu racun itu dibagi-bagikan kepada orang lain. Apa yang Anda lakukan? Racun akan racun itu akan memudar kalau disandingkan Kalau sudah dengan diminum. racun. Kalau sudah diminum sama orang, memudar kalau sudah orang yang meminumnya mati semua gitu. Kalau Anda Lawannya orang racun Islam, juga gitu bang. Kalau racun plus racun, maka hasilnya akan tawar. jadi maksud Anda kalau ada orang datang membagi-bagikan racun, Anda ikut-ikutan bagi-bagi racun juga? Oh, kalau itu ya enggak lah. Lalu apa yang Anda lakukan? Kalau ada orang yang bagi racun nih kan, ya enggak lah. Anda Saya tuh ikut nggak mau minumnya? nyerang agama sebelah gitu. Gimana? Saya tuh nggak mau menyerang agama sebelah, menyerang Ini bukan masalah, bukan memframing masalah agama sebelah. Nanti Bukan khawatirnya agama sebelah itu memframing agama kita gitu loh maksud saya. Oh, jadi maksud Anda tidur-tidur aja ketika agama Anda dihinakan? Ya enggak lah. Ya Lalu Tuhan apa lah yang yang Anda balas. lakukan? Apa yang saya mau? Itu kan urusan Tuhan. Tapi perintah Tuhan saya harus. Ya, kita mau mengikuti siapa di sini sebenarnya? Saya mengikuti Tuhan saya. Sebenarnya butuh pemimpin. Saya mengikuti Tuhan saya. Saya Muslim. Ya saya harus ikuti perintah Tuhan saya dong. Ya tapi kan patokannya siapa dulu Bang Sumar? Pencipta langit dan bumi saya, Tuhan saya Allah. Beda dengan Anda. Oh langsung menerima wahyu gitu Bang? Bukan perintah agama saya. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru Tanpa harus ada musyawarah ke teman diam, lain. saya lagi baca ayat. Kan dulu kau yang nanya. Kalau kau kecil. Muslim kau diam kalau orang baca Quran. Dasar monyet lo. Baca Quran kok nyerocos kau. Al-Quran yang mengajarkan saya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kau aja yang tidur sama saudara setan. Saya nggak mau. Kau ngomong kayak gitu. Hah? Kau belum merasakan kalau anakmu atau saudaramu tiba-tiba ada yang murtad. Atau jangan-jangan Anda itu orang seberang, ngaku-ngaku Islam. Coba kau buka kamera, saya mau lihat. Kenapa Coba Bang mau kamera? Kenapa dulu masalahnya? Indah kan kau ngaku Muslim. Apa masalahnya? Latar Kan kau belakang ngaku Muslim. Coba buka kameramu. Pertanyaan abang itu. Coba kau mengaku Muslim. Coba buka kameramu. Ya Muslim Bang, lihat aja Ya di coba profil buka saya itu kameramu. Muslim Enggak di ada situ. peduli saya. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat. Buka kameramu. Ketawa lagi. Jadi gimana nih? Ya udah kau ke neraka, kau ke neraka, kau ke neraka sama saudara-saudaramu yang kafir laknat itu. Jangan diludahi bang, dia masih manusia sepotong. EGP. Paling pasukannya ini, pasukannya si siapa? Si topi merah. Berkele. Berkele. Halo bos semua, selamat malam. Malam saudara Ferdinand. Izin saya bertanya bisa nggak? Bisa buka kameranya. Ini izin bang, saya juga bukan masalah keagamaan bang. Buka Saya kamera aja. jujur dari Kristen bang. Iya. Saya cuma ingin bertanya bang, bisa nggak? Bisa buka bukan kamera masalah. bang, bertanya 10 pertanyaan. Buat abang, buka kamera. Oke bang. Cek kameranya bang ya. Soi. Selamat malam bang. Malam juga. Izin bang, saya bertanya. Bisa nggak? Boleh. Oke bang. Ini saya juga bang dari Kristen bang. Siap. Tapi ini bukan masalah memperkeruh tentang agama ya bang. Iya. Izin. Pertama-tama kan saya pernah melihat video katanya kalau cium-cium batu itu kata bisa apa ya, baru kalau minum kencing unta itu bang penyakit bisa sembuh bang. Apakah itu yang benar bang atau tidak bang? Iya, jadi gini.
perintahnya itu mencium Hajar Aswad. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, tapi tindakan untuk melakukan pekerjaan itulah yang menyebabkan hasil dosa diampuni oleh pencipta langit dan bumi. Sama ketika Anda mengangkat batu, angkatlah batu itu jika engkau ingin mendapatkan duit. Apakah batu itu yang Anda angkat itu yang memberikan Anda uang? Kan tidak. Tetapi ada yang mengupah Anda atas pekerjaan Anda itu, yaitu orang yang memerintahkan kemudian Anda mengangkat batu, bukan batunya. Di dalam kitab Anda juga, di dalam Perjanjian Lama milik orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, bakarlah tai sapi itu, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah tai sapi yang menghapuskan dosa Kristen? Keluaran 29 nomor 14. Kalau terkait cium batu, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mencium bara atau batu menyala itu menghapuskan dosa. Seperti itu. Ya. Kalau minum kencing unta bang, apakah memang bisa menyembuhkan dari segala penyakit ya bang? Nah, itu perintahnya itu kepada orang yang ada pada saat itu. Tidak diperintahkan kemudian kepada kami umat Islam, tapi diperintahkan kepada orang yang kemudian musafir datang kepada Nabi Muhammad karena tubuhnya kemudian tidak bisa sesuai dengan hawa yang ada pada saat itu, maka dia datang kepada Nabi, aku sakit, bla 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 bla. Maka Nabi Muhammad mengajarkan, kau pergi kepada si fulan, di sana kau minta kemudian air kencing ontahnya campur dengan susu, habis itu kau minum. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Apa yang terjadi? Dia malah kemudian membunuh dan mengambil onta daripada orang yang telah mengobati dia. Bukan diperintahkan kepada umat Islam. Cuman itu gimana? Itu merujuk kepada siapa itu bang? Orang yang ada pada saat itu, yang hidup dengan zaman Nabi Muhammad, yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami, ilmuwan banyak yang menemukan bahwasanya ternyata air kencing onta itu. Tunggu bang, saya pernah. Lebih jelas. Iya, air kencing onta itu ternyata mengandung zat yang bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik kemudian di dalam kitab saudara milik orang Yahudi, ada perintahnya bakarlah roti di atas jelai tai kering manusia. Itu apa tujuannya itu? Saya kan bertanya, saya kan ini Kristen tapi pemula bang. Iya. Kalau ngerti, cuma kan saya dengar. Iya, itu pertanyaan yang sama. Saya juga balik ke Anda. Saya juga mau tahu. Kalau masalah hal kencing aja Anda permasalahkan, lalu bagaimana di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam Yehezkiel 4? Yehezkiel 4 nomor 12, perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas tai kering manusia. Saya kalau disuruh milih minum kencing onta dengan bakar roti pakai tai kering manusia, hanya orang gila yang mau melakukan itu. Oh, seperti itu ya bang. Iya. Sama seperti di ajaranmu juga diperintahkan minum darah, makan dagingnya Yesus. Kan itu ngeri kali. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa kalau darah itu melambangkan itu kan anggur kalau di Kristen. Iya, betul, anggur.
Tapi faktanya betul-betul dicurahkan. Kan bukan darah yang kita minum, Bang. Iya, tapi faktanya dicurahkan betul darahnya Yesus disalib kan? Iya, dicurahkan itu demi menebus dosa-dosa, karena di dalam di mana ajarannya menebus dosa pakai darah manusia? Ini kan, Bang, tidak ada satu orang yang didapati hidupnya kudus. Ya enggak, maksudku di mana Kristen mendapatkan ilmu nebus dosa pakai darah Tuhan? Tidak seperti ini, Bang. Tapi Bang begini, Bang, ya, saya bukan masalah agama. Terus lalu yang kita bahas ini masalah apa tadi? Ekonomi. Dengar Bang. Saya sering nonton Abang Suma sama Abang Edis. Ketika debat saya lihat Abang Suma tidak berkutik di depan Abang Edis itu. Gimana itu, Bang? Apa masalahnya yang kamu nonton? Coba. Kalau jadi pembohong, saudara, kalau jadi pembohong itu jangan ikuti Paulus banget. Coba, saya mau tanya. Paulus gimana? Saya mau tanya, materi apa yang kamu nonton saya tidak berkutik di hadapan Edis? Banyak sih kalau mau ya, bilang. Satu aja. Satu. Pertama kan tadi saya bilang saya kecil unta. Baru abang bilang tadi zaman Muhammad. Di mana Edis pernah membahas itu dengan saya? Berarti Anda memang kayak Paulus, pembohong memang. Memang wajib berbohong kalau menjadi Kristen itu memang kayaknya wajib deh berdusta. Benar, Bang. Ajaran abang itu pembohong aja. Kan begini, berbohong saja berzina itu mencuri masuk surga. Oke, Anda mengatakan itu. Oke. Sekarang Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1. Anda lihat di situ. Semua dosa bisa kamu lakukan. Bahkan kalau Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Itu ada yang bilang kalau di ajaran Muslim desaklah orang Kristen, toh ke jalan yang sempit. Makanya kan sekarang sering terjadi di Indonesia kan, orang Muslim hancurin gereja, ini bla bla bla. Banyak. Oh, gitu ya. Saya lihat. Iya. Kalau yang melakukan pembunuhan dosa aja kan bisa. Kalau yang melakukan pembunuhan jutaan manusia di Nusantara ini itu sih agamanya apa? Di mana dulu, Bang? 350 tahun. Oh, kayak Rasul Paulus ya? Bukan, di Indonesia ini aja dulu. Siapa pelakunya? 350 tahun melakukan pembunuhan di Nusantara ini. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi duda dibuat, dan jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Itu agamanya apa? Di mana ya, Bang? Saya lihat. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu siapa pelakunya. Asalkan saudara tahu, di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman 40.000 jiwa korban keganasan agama Kristen. Paham? Nah, itu pelakunya seagama dengan kamu. Terus apa yang kamu mau katakan sekarang? Kalau ternyata terbukti agamamu itu melakukan kekerasan di Nusantara ini. Ayo, mau ngomong apa? Yang menjajah yang agama Belanda itu apa agamanya Belanda? Sekarang, Bang, kalau saya jangan sekarang, aku tanya dulu. Belanda itu agamanya apa? Belanda itu agamanya apa Belanda? Islam ya? Islam ya? Di komen itu ada itu di komen itu, Bang. Oh, Islam ya? Belanda itu Islam? Itu ada di komen, Bang. Itu sejarah, Bang. Bisa nggak sih kamu bahasa Indonesia dengan baik? Itu perusuh, Bang. Agamamu itu berdiri di atas kekejaman. Kalau tidak kejam agama kau itu, kau tidak punya Tuhan. Agama kau tidak mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, kau tidak punya kitab. Paham? Dan di Indonesia kalau tidak merampok kata Allah dari Al-Quran, nggak laku agamamu. Sedangkan sudah ngambil dari Al-Quran saja nggak laku. Kata Alkitab yang ada di kitabmu, yang ada di sampul kitabmu ini, itu hasil curian dari nama Al-Quran. Kata Alkitab aja nih.
Jadi memang mental-mental penjajah itu ada di agamamu. Ini kata Alkitab dirampok dari mana ini kata Alkitab? Buka mic-nya. Ini kata Alkitab, agamamu rampok dari mana? Kutanya dulu. Kata Alkitab kata Alkitab ini dicuri dari mana? Sekarang begini bang. Jangan Sudah sekarang dibilang kau tanya. itu. Hal sepele aja dulu. Hal sepele supaya kau tahu agamamu itu. Ini kata Alkitab ambil dari mana? Abang itu bang, di agama itu Ini kata Alkitab ambil dari mana dulu? Ini dulu. Pencuri. Ini pencuri. Ini ambil dari mana ini? Kata Bill, malu. Tutup kamera, malu. Bukan malu bang. Ini kitabmu aja, kecuri ini, pencuri ini. Kitabmu aja ini ketahuan. Ini mental penjajah ini suka merampas hak orang. Ini agamamu nih. Di mana bang itu bang? Ini kata Alkitab ini curi dari mana? Dari mana bang? Ya, tanyalah agamamu. Tanya agamamu itu, agama kasihmu itu. Malu kau. Aja kasih jemaat hasil curian dari agama lain. Hah? Mental pencuri ini kata Alkitab ini dari mana? Coba. Kata Alkitab ini dari mana ini? Kalau agamamu agama benar, maka akan menunjukkan kebenaran. Ini ambil kata Alkitab dari mana? Kata Alkitab ini ambil dari mana? Secara di bang di Indonesia yang kita pelajari itu agama kebenaran, bukan agama benar apa? Kalau hasil curian kok agama kebenaran? Tuhan mati dibunuh, apanya yang benar? Makhluk keluar dari kubur kok dibilang Tuhan? Agamamu datang ke sini bersama dengan adanya penjajah kok dibilang benar? Agama apa? Masuk surga bunuh Tuhan gitu? Di pesantren banyak bang. Apa? Kenapa kau urusi pesantren ini? Agamamu dulu kau urusin ini. Di mana kau ambil hasil curianmu ini? Ini Bibelmu ini. Hasil curian ini. Kata Alkitab ini. Malu kau kan? Muridnya Edis. Kau bilang Edis pernah kemudian saya tidak berkutik depan Edis. Pret. Kau buka YouTubeku situ. Nonton YouTubeku itu. Ketik aja Edis. Akan muncul semua, ada puluhan videonya itu. Macam paten aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu kan? Malu. Mereka itu nggak ada rasa malunya banyak. Yang penting ngomong. Moncongnya jadi gitu. Rasanya dia nggak punya lagi rasa. Sahabat bang, semua official. Lu bicara tentang Anda ini siapa dulu? Perkenalkan diri. Agama apa? Maksudnya senang nih filmnya rame. Maksudnya senang Kalau pembentukan itu karakter intinya tuh itu loh. Loh, enggak, inti ajaran Yesus tuh kasih karunia. Itu iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Itu loh teman-teman. Nah, yang sedang kita bicarakan ini teologi ranahnya, Pak.